Speaker tak? Oke, kita lihat Sunday Patch-nya dulu. Ya. 6 kok. Belum guys, sabar guys. Itu. Iki gak dari YouTube toh. Masuk buffering rek. Pastinya panjang ya. Masih to be continue. Masih belum dapat lagi. Oke, please welcome Teresia Yovianto. Oke, semangat pagi warganti. Semangat pagi. Oke, perkenalkan nama saya Teresia Yovianto. Saya seorang AB dari perusahaan Gensi. Silakan duduk teman-teman. Beberapa dari sini sudah kenal saya ya. Aku lupa loh, aku lupa waktu itu kamu manggil aku kenapa ya? Sampai tempat di CDE. Kamu speaker loh tanggal sekian. Lali aku. Iya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih meskipun di sini nggak hadir ada Yuyu, Ko Junjun saya juga kenal dan kepada semua teman-teman leader hebat di sini baik yang baru maupun lama. Terima kasih atas waktunya. Apa yang saya sharingkan hari ini kalau cocok buat teman-teman bisa dijalankan. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Minggu depan speaker yang lain, ya kan? Oke, teman-teman, saya mulai dulu ya. Oke, tema saya yaitu karena kebetulan minggu lalu saya membawakan M3D Oasis. Oasis juga bukan SP3, 8 dan 9. Kebetulan di SO. Pas minggu lalu. Lu kayak tepat minggu ini ya kan. Teman-teman, beneran tiap Senin tuh saya ada live group ada CG. Tapi tak cancel demi kalian loh ya. Jadi tepuk tangan untuk You Agency ya toh. Oke, minggu lalu saya diminta tema apa yang CC lakukan dari dulu sampai sekarang sehingga CC bisa bertahan di bisnis ini. Jadi saya kasih tema yaitu Your Network is Your Net Worth. Oke teman-teman, semua teori dalam ilmu keuangan akan terlihat sakti dan berguna, bahkan bisa membantu banyak orang ketika kita mempraktekannya. Ya toh ya?
Ya, lek gak praktek namanya dibaca tok ya, teori ya teman-teman ya. Nah, bukan sedikit banyaknya yang kita tahu, tapi seberapa besar keinginan kita untuk membantu banyak orang. Mungkin kalian akan menemukan apa yang sudah aku kerjakan sama di Prudential sama ini. Ini trip terbaru kita barusan teman-teman ya, yang ke Praha ya, Praha barusan. Oke, this is my story teman-teman ya. Seperti teman-teman lihat waktu saya lulus SMA, ditanya mama atau mau kuliah mana. Terus kebetulan teman-teman saya banyak ke OSI. Gitu ya. Jadi waktu itu mantanku ya ke OSI teman-teman ya. Tapi dia ke Sydney, aku ke Melbourne. Nah, sebelum ke OSI karena harus tes IELTS ya. Aku harus ngambil 10 minggu di Geos Language Center itu di Singapura. Terus dari Singapura aku nggak pulang, aku langsung apply visa dari Singapura ke Melbourne sendiri teman-teman ya. Jadi dari dulu ya memang lumayan lah, lumayan mandiri dari dulu. Nah waktu aku di Melbourne teman-teman, orang tua aku tuh kan anaknya urut ya. Kayak orang zaman dulu kan anak tangga ya. Dari 1 sampai itu setahun, 2 tahun, 2 tahun. Jadi anak tangga. Nah ciciku kuliah udah di US. Waktu itu ciciku ikut AI-ku. Kenapa aku pertama kali nggak mau di US? Soalnya aku nggak mau tinggal sama AI-ku. Mumpung AI-ku gak di sini ya, di Amerika guys online gitu. Ya, aku nggak merasa aku mau tinggal sama AI-ku ya kan. Jadi aku mending ke Australia. Waktu itu ada dulur sepupuku, saudara sepupuku 2 sekarang udah citizen sana nggak pulang. Tinggal satu rumah bareng, AI-ku nyewa rumah gitu, kita rame-rame gitu orang 4 tinggal bareng. Mari gitu. Dulu tempat tinggalku di dekatnya Latrobe University. Habis itu waktu aku sana teman-teman, mamaku ngasih syarat. Kamu tak sekolah, no, tak kasih biaya apa uang sekolahmu, uang jajanmu tak kasih 1.000. $1.000, gak cukup lah. Kalau kamu tinggal sama dulu saudaramu, oke lah ya, $1.000 bisa buat sangu ya. Nah, tapi saya ini dari dulu keinginannya banyak teman-teman. Saya suka beli ini, beli itu, suka belanja, suka makan enak, suka traveling gitu ya. Nah, kan aku mikir ya apa caranya ya. Nah, kebetulan di Australia itu boleh working hours 20 hours every week. Itu legal. Jadi kita ke embassy-nya lagi kita apply boleh, ditok visamu langsung, ditok di paspor. Nah, yang kerja legal 20 jam, gaji untuk student itu dipelokoto orang bule ya, teman-teman ya. Lu seriously, kamu cuma bisa dapat minimum wage. Ya mungkin kalau anak CU di sana gitu ya, minimum wage kalau kamu kerja part time. Zamanku dulu nggak sampai 9, 8, sekian dolar per jam. Nah, karena kita warga luar, perusahaan bayar pajaknya kita. Jadi kita dikasih ya roto rendah, roto welek gitu ya. Nah, yang legal tuh aku daftar di KFC. Karena beberapa temanku kan aku ngambil hospitality management. Temanku kerja KFC, wes mencoba KFC ya wes. Di KFC. Nah, KFC itu tidak diperbolehkan untuk student kita untuk bekerja lebih dari 20 jam karena kita kan apa legal ya. Nah, sih nggak legal teman-teman. Aku ngelamar di restoran sushi belakangnya apa namanya Box Street loh yang di Jalan Beklen itu aku ngelamar di sana. Aku ngelamar di temanku yang orang Cungkok gitu ya, orang Cina punya teman best friend orang Hong Kong buka butik di Beklen itu loh. Jadi seberangnya itu kan ada KLN tuh buka buka apa butik. Aku ngelamar untuk jam-jaman. Karena aku senang. Kenapa aku senang kerja? Karena aku suka duit. Jadi nyari agent beli leader sih suka duit ya. Pasti Duit kerja enggak? yang ngoyo. Ya, harus suka duit ya teman-teman. Biasa dong. Iya. 2 juta. Gak apa-apa bocor. Nah, dari sana teman-teman, karena aku di hospitality, diarahkan untuk kerja di restoran yang levelnya high end, antara hotel atau restoran. Jadi aku ngambil di restoran Melbourne Oyster Bar, sekarang udah tutup, itu on King Street, udah tutup teman-teman ya. Pemiliknya orang Lebanon, tapi orang Australia Lebanon, aku masih ingat. Nah di sana tuh bosku senang banget aku teman-teman, karena aku lagi kerja itu botol lihat orang wajib. Nah bosku ngomong, gini aja kamu sing legal tak tulis 20 jam. Kamu mau kerja lebih gak? Oh mau, aku bilang gitu. Nah apalagi teman-teman, aku dulu ngetip itu, tipku paling gede. Gak nyombong ya, servisku luar biasa. Aku servis kayak pembalap di sana kan deketnya Formula One kan, Melbourne tuh ya. Ngasih ketip aku $400. Serius. Mereka cuma makan fine dining habis 3.000 gitu, 3.000 apa Aussie. Nah saksnya teman-teman, aku harus bagi sama 3 floors kan restoran kita kan fine dining ya. 3 floors harus bagi rata. Ambil koki, sing head chef di belakang, ambil bartender, ambil bagian host harus bagi rata. Tapi ya wes lah ya teman-teman, namanya dulu kan kita menerima ya. Nah sekarang kan kita mau menciptakan itu dulu aku menerima ya wes. Akhirnya setelah dari sana ciciku tuh buka kayak mau buka kayak lolicap. Lolicap tuh kayak apa ya? Kayak catan. Tapi berbasic dari Taiwan kita franchise tapi ada makanan yang diperbolehkan bebas. Nah, ciciku telepon, "Wes kamu wes mari kuliah tuh, kamu pindah ke sini ya bantu aku kan basicku perhotelan." Ya wes akhirnya aku mencolot dari sana pulang Surabaya ngeplay visa dapat visa terus ngeplay ke apa aku ke LA. Di LA itu teman-teman saya bantu dia setting sambil sekolah. Jadi suruh repot lah ya.
bantu setting pekerjaan dari nol, dari belum direnov sampai menjalankan sampai hiring lah, sampai training apa segala macam. Karena ciciku waktu itu posisi juga lagi hamil ya, anak pertama teman-teman ya. Jadi aku sing apa running ambil adik ipar DE. Waktu itu kan DE masih single juga. Anyway, berjalan sana teman-teman 2 tahun lebih, ciciku merasa break even, nggak terlalu cuan ya teman-teman ya. Mana-mana dia bilang, ya wes lah kita tutup aja. Loh, sing genah gitu. Ya wes lah akhirnya kita tutup. Maret itu dia tutup, aku Maret waktu selesai, ya aku dipanggil pulang sama papaku. Jadi aku sebenarnya nggak mau pulang teman-teman, mau ngeplay sana terus dipanggil papaku jemput aku. Tahun 2008 bulan Mei atau April papaku jemput, bilang wes kamu mari gini kamu pulang wae lah. Ring ke sono barangmu kabeh. Nah waktu itu aku masih ada mantan teman-teman ya. Aku masih ada mantan di sana. Mantanku orang sana, orang Amrik gitu ya. Nah bapakku nggak seneng gitu. Bapakku nggak seneng. Akhirnya ya dia jemput aku terus aku dipanggil pulang. Nah aku pulang itu teman-teman. Nah ini jebakan Batman dimulai. Ya, kamu sukses-sukses di luar negeri, kerja kamu melok orang. Nah waktu aku belum pulang tuh teman-teman, mantanku dan aku tuh kita kayak kerjasama. Karena dia kan maksudnya ya lebih tua lah, mapan gitu ya. Terus dia bilang sama aku, kamu kita join partner. Kamu sing running usaha. Aku sempat buka sour, wah di sini sour Sally, frozen yogurt. Waktu itu merek tak merek dewe gitu ya, merek dewe di San Jose downtown. Aku sempat ke sana. Aku buka ya karena dia sing dipenan mbak aku ya, aku sing running semua teman-teman. Jadi aku dari hiring, produk, resep apa semua. Jadi memang hobiku di creating food and beverage teman-teman ya. Tapi ya sampai Indonesia creating another one gitu ya. Anyway teman-teman, aku pulang Indonesia. Pertama aku minta mamaku buka frozen yogurt. Nah sour sale itu koncoku si Doni ya kan, tanya ke aku, duh kamu di situ pakai produk apa? Tak bilang aku import dari Korea gitu kan. Ternyata teman-teman tahu frozen yogurt itu cuma berupa bubuk yogurt dicampur susu kayak Greenfield gitu. Wes, udah masuk mesin keluar es krim. Tidak ada yogurt fresh. Just to let you know. Tapi memang yogurtnya powder. Maksudnya ya kalau di sini mungkin di Balai Pom ya. Anyway, mamaku bilang, gak enak. Es krim apa itu rasa kecut? Mamaku ngomong ngono ya toh. Es krim sama manis kok kecut. Dulu teman-teman. Sekarang mamaku harus berubah mindset. Akhirnya aku diimport dari Surabaya. Di Surabaya gak betah ya. Pengen nang Jakarta. Oh ya, aku mau nge-apply di Four Season. Karena kan aku ada jalur kenalan orang GM Four Season Jakarta. Kan aku backgroundku perhotelan. Tapi kira ya wis lah. Tapi soro lo ya, kerja di sini ya kamu mulai dari bawah loh. Kamu harus menguasai semua departemen baru kamu bisa jadi manajer. Ya wis lah gak apa-apa Cik, tak coba yang ngono. Papaku ngomong ini, gak oleh. Kamu itu mau jadi pegawai. Masa selamanya mau jadi pegawai? Yo, Four Seasons kan bayanganku, aku bisa batu loncatan ke Eropa. Karena kan aku suka traveling teman-teman ya. Ke Eropa lah, balik ke Amerika, lah, ke Australia, kemanapun lah. Pokoknya keluar dari Indonesia. Itu bayanganku dulu. Ya jadi aku nggak mau tinggal di Indonesia. Sampai ada kira mama papaku memohon-mohon karena mereka tuh cerita, kita ini loh punya anak, nunggu anak setengah mati, kerja setengah mati, anak-anak gak ada sih mau bantu. Ngenek, karena aku orangnya kan, maksudnya ya kita sayang orang tua teman-teman ya. Nah, ciciku gak mau di NTT tuh, karena bukan di Kupangi, masih di pulau terpencil di Alor. Adikku yang perempuan harus pernah coba ambil suami nih, gagal di sana. Adikku si laki, citizen Amerika, nggak pulang. Sampai hari ini sudah citizen Amerika. Aku nih harapan tuh teman-teman ya. Jadi aku tuh merasa kayak, aduh ya wes lah ya orang tua sekolah ngelakuin kita setengah mati. Kita nih mau pergi, tapi kalau mau pergi ini nggak bisa berdua. Teman-teman ada punya nasabah atau ada yang berada di luar pulau? Apa kenalan atau saudara? Tidak bisa ditinggal meskipun sudah di sistem. Jadi gimana teman-teman? Ya saya mengiyakan, tapi tak bilangin, tapi dengan catatan ya Mi, kalau misalnya aku jaga tokomu sekian gitu ya, 2 bulan 3 bulan, aku minta break. Breaknya aku minta tour ya ke Jepang kemana gitu teman-teman. Ya cuman dilakoni beberapa kali toh gitu. Mari gitu. Kebablas mereka. Sekali pergi mereka setahun 4 5 kali. Sekali luas sebulan. Wih, sweaters aku teman-teman. Teman-teman berada di negara yang sudah tertata rapi, pindah ke negara yang ya sistemnya ya wis amburadul. Meskipun di sistem ya si amburadul menurutku. Karena mamaku dan papaku harus tetap ada di sana supaya bisa ngecek dan anak-anak pegawainya ini bisa bekerja dengan maksimal. Kalau nggak ada mereka, ya dia nggak terlalu maksimal pegawai-pegawainya. Jadi teman-teman bayangin teman-teman. Aku tanya, ya wes Mi, aku kasih ono job desk. Ya itu kan kita biasa pakai job desk ya. Apa yang harus dilakukan? Wes, gak usah job desk apa itu? Ngeliat mami cara kerjanya apa? Wih, mamaku militer teman-teman. Kalian mungkin sekarang di sini kalah sama dia. Dia tahun 58 usia berapa berarti? 60 berapa? 67 ya? 67. Bangun pagi jam 4:30, jalan pagi mbak konco-koncoe sampai hari ini. Ya, jalan pagi.
Pulang rumah masak, karena di sana kan makanannya serba gak enak. Dia itu pinter seorang masak. Tak sarankan buka restoran nggak mau. Enak pola masakannya mamaku ya. Mari gitu buka mandi-mandi buka toko di bawah. Sampai nanti siang ke dapur ngatur temennya makan siang. Papaku itu soalnya cerewet pol, teman-teman ya. Lidah dia itu kebiasaan makanan enak masakannya mamaku. Jadi lega enak dia enak makan. Lu serius, papaku cerewet pol. Gara-gara mamaku tuh masak no enak terus buat dia. Terus sembarang kalian. Dua orang makannya bisa berapa menu di meja. Bayangkan teman-teman ya. Jadi ya sampai malam kadang-kadang ada tamu sampai tutup jam 8 jam 9 malam. Bayangin teman-teman, every day, Monday till Saturday, no break, ya kan? Sunday cuma ke gereja pagi, jam 4 sore masih buka toko sampai jam 8. Nggak boleh bolong. Waktu aku jaga di situ di awal, ditelepon, ditakoi, tokonya buka, agak serius. Karena dia memastikan bahwa kita buka toko. Ayo siapa yang lebih rajin dari mamaku angkat tangan. Tak kayak OVO, cepet ding gitu. Lu bayang loh, mamaku usia 67 teman-teman. Saya aja nggak lebih rajin dari mama saya, makanya aku malu teman-teman. Anyway, oke, short story, ada kejadian teman-teman. Jadi aku jalani dengan keluh kesah, tapi dengan mindset masih, wah orang tua aku harus bantu, rek, yes, aku ini harapan satu-satunya. Nah, inilah orang tua di Indonesia. Aku tanya, Mi, aku kan bantu kamu. Kamu harus punya anak ya teman-teman ya. Dua anak, dua suster. PP Surabaya gondong-gondong rame-rame. Balik kono gondong rame-rame. Nah, vaksin ini di Surabaya. Gitu kan. Jadi vaksin yang aneh-aneh kayak Prevenar tuh kita nggak ada di sana. Gotong Surabaya, mari gotong lagi balik. Jadi riwa-riwi suster dua anak dua sama saya kan bayangin teman-teman ya. Aku bilang memang aku izin Mi. Aku kan bantu kamu. Kira-kira aku mau kasih gaji atau dividen dari profit. Lu cengli tuh teman-teman ya. Wes salah, kamu tuh perlu piro. Buka olaci lo. Ambil enggak apa-apa. Suatu saat aja jadi punyamu. Wes gak iso aku kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita sungkan. Kenapa teman-teman? Kenapa saya sungkan? Tak cerita ya, pekerjaan sebesar dia ya. Kita tuh gak kerja toko toh. Toko kan dari distributor lah, barangnya goods, customer goods lah ya. Beras, gula, Indofood, dua kelinci, Wings, di My Indonesia tuh ada Bir sama Pokati. Ono macam-macam teman-teman, pokoknya macam barangnya wakai pokoknya ndase ngelu ya teman-teman ya. Nah, pasti lagi punya apotek. Apotek tuh tiap kali saya ngeceki barang datang tuh 2.000 3.000 item obat. Ya, bayangin, mesti ngecekin kan. Ada kenaikan apa? Dia gak kebaikan, barangku naik ya. Tak omong yoga, ya cekin dewe gitu. Belum lagi ada praktek dokter, ada BPJS-nya. Belum mesti ngerekap. Ya, ono rekapan kan, tapi kita mesti ngecek, teman-teman ya. Belum lagi kerja proyek, ya kan, proyek bangunan. Dulu, sekarang masih tutup. Distributor Suzuki, motor. Jadi aku handle semua tuh teman-teman dengan nol, zero experience di Indonesia. Mama gue gini, kamu tuh sekolah kuliah di luar negeri. Masa kalau sama mami yang cuma lulusan SMA? Kon. Kon ijazah. Ayo kon apa? Coba. Jadi teman-teman ya saya lakukan itu dengan keluh kesah pastinya. Nuangis, gak pernah nangis waktu kerja. Saya mencintai pekerjaan, semua apapun ya. Kecuali waktu awal-awal take over kerjaan di mamaku, stres ya teman-teman. Stres karena aku nggak ngerti gitu loh. Gimana dia bisa bertahan seperti ini puluhan tahun. Tapi tak jalani teman-teman, karena mindsetku yaitu orang tua nggak ada yang bantu. Aku harapan satu-satunya. Ya wis, oke. Waktu dia pergi, waktu dia pulang sebelum dia berangkat lagi itu tahun berapa ya 2014. Jadi kita ngalami musibah teman-teman ya, satu pulau gak kita tahu. Teman-teman dulu tahu kapal dulu itu bukan kontainer, kapal curah. Jadi kamu muat Indomie 1.000 karton gitu ya. Ya dihitung per ini kubik ya, kubikan, bukan per kontainer. Kalau sekarang kan pabrik blok satu kontainer 20 feet atau berapa feet, kalau di kita sih 20 ya, daerah kecil soalnya. Kalau Kupang mungkin 40 feet. Nah, kayak teman-teman bayangkan, kalau pabrik-pabrik yang port to door itu oke. Terima di NTT, semuanya diasuransikan. Dan banyak produk yang tidak port to door. Paling bahaya itu apa? Paling bahaya apa? Gula. Teman-teman tahu, dalam zaman dulu saya jaga, gula satu sak 50 kilo. Ya kadang kita datangkan dari Makassar, kadang dari Surabaya. Itu modal, kita jualnya 670.000. Dulu, sekarang kan gula naik ya. Itu lumayan api lah. Anyway, orang sana nggak suka gula putih, suka yang agak kuning. Karena dia percaya gula putih tidak manis. Teman-teman tahu untungnya berapa? Dari satu sak tersebut. Jual partai 10 sampai 15.000 itu pun bayar kontan. Yang bayar kontan. 670.000, untungnya 10.000. Bayangkan, itu belum ono opsi bocor, digigit tikus, kudu nambah ya toh. Ya teman-teman ya. Ya tapi kita nuruti kata orang tua karena mereka menjalankan kerja. Kalau kita jual ke toko sih lumayan eceran, untungnya banyak. Tapi jual sing tunai ini, sing bayar cash karena kan mau dapat barang, itu untungnya tipis banget.
Nah, gak hanya gula tok. Waktu itu mamiku gula ambek terigu ambek apa gitu sing habis banyak. Kapal itu tenggelam karena mau Natal 2014. Nah, dulu nih dia nih rajanya ekspedisi. Sekarang udah almarhum ya teman-teman ya. Dia menguasai dulu daerah kita itu mempunyai 7 kapal. Punya 7 kapal kan harusnya kayak banget ya teman-teman ya. Tapi setelah kejadian ini teman-teman, klaim pilot bankruptcy. Aneh kan? Berarti kan perputaran dia tidak sehat, ya kan? Nah kapal ini sudah mau sampai tempat kita kurang setengah jam. Terkena karam, moro-moro amblas. Wih, mamaku nangis teman-teman. Aku kan bingung, kan nggak ngerti kan selama ini kan. Bingung kenapa? Dia bilang barang di dalam yang tidak di cover itu 2M. 2M. Yang mana kita tetap harus bayar ke pihak pabrik. Bayangkan kan teman-teman ya. Dia bilang, mami ini wapas banget. Dia sambil nangis. Karena ini 2 kali kejadian. Yang pertama pernah, yang lama banget. Ini kali kedua kejadian. Nah dia itu pikir ke orang-orang ini mengasuransikan yang punya ekspedisinya ini. Ternyata tidak diasuransikan sama sekali. Jadi habis total 2M itu. Nangis teman-teman. Dia bayar ya setengah mati. Karena kan kita harus order lagi untuk Christmas season. Ya kan. Di sana kan NTT kebayang Christian. Akhirnya teman-teman saya waktu melihat itu ya. Saya tuh juga sering curhat. Saya punya teman baik di Amerika namanya Karina. Sampai sekarang ya masih kontak. Orang Brasil. Dia dulu sekolahnya psikologi. Terus gimana somehow dia switching ke lawyer. Sekarang dia lawyer di LA. Anyway, dia tuh sering telepon saya, teman-teman nanyain saya, gimana keadaanmu? Karena dulu kan saya sering sharing apartemen sama dia. Gimana keadaanmu sekarang? Kamu ya apa? Kamu ngerjain apa? Terus aku bilang, oh aku kerja buat mamaku. Tapi waktu saya telepon dia itu bisa tanya, you don't sound happy, dia bilang gitu kan. Saya tuh kayak nggak excited gitu. Teman-teman cerita tentang pekerjaan saya. Padahal dia kan tahu, karena dia tahu saya kan di LA. Saya tuh sangat seneng pol kerja. Nah, dia bilang, kenapa kamu kok kelihatan gak happy? Aku bilang, aku nih bingung. Soalnya aku nih jalan kerjaan mamaku. Dia caci bla 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 bla. Apa yang harus aku lakukan? Kamu tahu teman-teman? Dia ngomong apa? Oke, you look at your mom. Dia bilang, lihat mamamu. Picture yourself the next 20 years. Bayangkan dirimu 20 tahun ke depan. You will be in her age. Do you wanna be like her? Wih, langsung. Apakah kamu mau jadi seperti dia? Mancap teman-teman. Enggak. Jawabannya enggak. Saya juga punya satu best friend lagi teman-teman. Best friend saya itu orang dari TK. Dari playgroup TK, SD, SMP kita pisah. Terus SMA di Sin Louis, saya di Frateran. Teman saya cowok itu. Teman main dari cilik. Dia di Jakarta, dia telepon saya kan, dia kan tahu kan saya udah pulang Indo, sering tanya-tanya. Terus dia tuh tanya kepada saya gini, sis, kamu tuh ngapain sih di kota seperti Alor? Ngapain? What are you doing there? Dia bilang gitu. Kamu ngapain di sana? Potensimu tuh loh lebih dari itu. Kamu menjadi raja di sana, bukan berarti kamu jadi raja di kota loh. Sorry gitu, dia bilang gitu. Dia lagi orang langsung gitu teman-teman. Ya benar sih. Kita jadi raja di sana, belum tentu kita jadi raja di kota, betul gak teman-teman ya? Levelnya kan beda, kemampuannya beda. Jadi kamu jangan bangga kalau kamu sudah sukses jadi raja di sana. Belum tentu kamu bisa survive di Surabaya atau Jakarta. Pikirkan baik-baik, dia bilang gitu. Sebelum kamu tambah tua. Oke, terus akhirnya teman-teman, saya kan sering sharing sama Angel ya. Jadi saya join tuh saya nggak jalan teman-teman. 2010 tuh gak jalan blas. Nah, tapi Angel tuh kan punya strategi, namanya leader pasti lebih cerdik ya teman-teman. Cerdik ya. Leader tuh punya strategi teman-teman. Dia melihat kamu potensi kamu di pulau, kamu menguasai apa orang tuanya menguasai kontak-kontak di sana. Dia bilang ke saya pertama kali, kamu mau nggak join Prudential? Loh, tapi saya sudah beli sebagai nasabah duluan loh sebelum saya direkrut. Karena dia ketemu saya pulang dari luar negeri ditawari langsung beli, mau. Aku nggak nawar. Premiku masih ingat 750.000 unit link. Ada PAA 335 juta zaman dulu, Purumed 1 juta sama HS yang 750.000. Isinya aku masih ingat. Dan tidak nawar, karena saya tahu asuransi penting. Orang luar negeri kan harus pakai asuransi teman-teman ya. Nah waktu saya tawari jadi agent, dia cuma ngomong gini, awal-awal kan dia nggak ngeliat saya bisa stay di Surabaya. Kamu loh biaya sustermu gede, riwa-riwi anakmu ya kan. Kan setiap kali mesti keluar biaya double. Kenapa kamu nggak coba jalankan Prudential? Lumayan loh, minim-minim kamu dapat gotiau 5 juta, 7,5, 10 juta per bulan kan lumayan. Nah caranya Angel kenapa saya bisa begitu? Dari awal dia selalu mendoktrin bahwa nasabah diwajibkan bayar tahunan. Supaya gak repot. Dulu kan gak ada billing ya, transfer manual ya. Bayar tahunan teman-teman. Makanya dia kepingin saya merasakan uangnya kan. Nah awal-awal memang teman-teman, jangan tiru saya ya. Saya prospek tanpa tahu produk. Saya prospek tanpa tahu kenapa aku harus menjuali orang ini. Yang penting dari acuan premi. Karena saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah ke kantor, saya nggak tahu perusahaan itu apa. Saya nggak tahu agensi itu fungsinya itu apa. Pokoknya join. Nah, Angel ya pinter.
Dia dampingi saya, sempat ke Alor, barengi saya. Nah karena papa saya kurang setuju ya kan, mama saya waktu itu support, papa saya cuma bilang, kalau perempuan tuh jangan kerja asuransi, nanti dipikir enggak, pekerjaan yang tidak baik. Dari dasar teman-temannya dia mungkin ya, yang level usianya dia. Lalu mama saya bilang, loh selama itu bisa menghasilkan ya enggak apa-apa, pokoknya kamu kerjakan dengan benar ya toh. Jadi mamaku ini, jadi aku boros strength teman-teman dari mamaku. Mamaku, lihat tutup toko jam 7 gitu ya, kan lah ada tamu kan kita harus di-free-kan untuk pergi. Telepon ke dulur-dulur papaku, karena mamaku saudaranya di sini, kalau papaku saudaranya di NTT. Hei, anakku mari gini ke sana ya, nanti beliin ya asuransi ini ya. Jadi teman-teman, nang rumahnya aku ya, di bapakku, ting tong gitu, wis tahu kan kita menawar asuransi. Kamu sekarang apa sih? Apa nih? Prudential loh. Wis gini loh kok, zaman dulu ya nggak ada on bill. Pokoknya aku kalau sakit masuk rumah sakit tunjukkan kartu ini. Ngawur tok, wah iya teman-teman ya. Sekarang tak pikir-pikir aku dulu ngawur loh. Tapi tak jalani teman-teman. Lumayan, setiap tahun tuh 150, 180, setiap tahun loh. Dengan cara ngawur kono. Ya aku sekarang menyesal sih teman-teman. Cuma ini tak bilang ya nekatku kayak gitu karena aku seneng duit ya, aku nekat gitu kan. Nah cara gimana? Aku lagi gak ngerti gitu ya pas Angel gak ada, tak telepon aja. Aku nih usia segini bikin no, aku gak ngerti. Bikin dulu pakai apa ya? SPC pakai apa? SKS ya? SKS. Aku gak ngerti. Terus kan kita punya sekretaris. Akhirnya aku disuruh kontak sekretarisnya untuk standby sewaktu-waktu kan aku bisa nih malam gitu ya. Ya dibuat noter kirim email jebret, tak kirim print di toko bawa ke sana gitu teman-teman. Tak jalani teman-teman. Jadi saya juga pernah prospek nunggu sepupu papaku, rumahnya depan rumahku persis 7 jam. Dia itu kan kerjaannya ya punya kerjaan ilegal teman-teman ya. Ya wis bandari kalau nomor teman-teman ya. Nah, kan ada buka-buka nomor tuh teman-teman ya. Aku sengaja disuruh nunggu. Mari deh selesai teman-teman ya. Ya wes jaga dia ngomong ya wes kamu pulang wes malam gak dicari papamu kan teman-teman. Pernah tuh teman-teman. Jadi jangan dikira saya selalu closing dan berhasil enggak. Ya pernah begitu no sepupunya papa saya. Sepupu langsung. Jadi teman-teman, dari pengalaman itu aku yang melihat turnover kenapa mau full time pertama kali di Prudential. Melihat perubahannya Angel. Dia yang sebelum-sebelumnya dari Yaris, rumah cuma satu di Manyar ya. Terus kan punya beli Frit, ganti jadi 2 Mercy. Hitam dan putih, langsung beli 2 apartemen di tahun yang sama. Wih, tak omongin kau ini ngawur, Jel. Kau ini kerja apa? Masa dia Prudento? Kan saya nggak ngerti, saya nggak pernah ke kantor. Iyalah, aku saya cuma di Prudento yang waktu dia ngejar SUM tuh dia beli semua itu teman-teman bersamaan ya. Masa sih kerja Prudent? Terus kan dia itu kan suka pergi-pergi. Nah, dia tahu saya suka pergi, dia bilang, "Kamu lihat pasportku." Pasportku loh, memang pasportnya berpenuh teman-teman. Pergi terus Angel. Wih, gendeng iki gak masuk akal ya. Wes tak lagi deh loh. Cobaan setahun ngomong ke mamamu. Jadi 2016 Januari itu saya harus mulai ikut sistem teman-teman ya. Kalau gak berhasil pulang oh. Ring ke sono KB, pulang nanti anakmu bawa KB. Tapi kamu lagi nyoba di sini kan sekalian anakmu bisa sekolah sini. Tapi pikir-pikir benar juga. Sekalian anak-anak kan langsung sekolah di Surabaya kan teman-teman ya. Ya wes teman-teman 2016 waktu acara Januari itu apa namanya? Goal setting ya. Dulu kan masih ada goal setting ya yang kita agensi sendiri. Kita diundang Mary Riana waktu itu Pursolid. Pursolid Group waktu itu lumayan besar sih. Kita ngundang 450 agent B. 450 sama Mary Riana. Teman-teman bayangkan. Di acara itu disuruh buat komitmen toh. Angel moro-moro marani aku. Depannya orang-orang. Angel orangnya frontal teman-teman ya. Ya saya kon tak taruhin. Kon tahu nih ya pokoknya berhasil. Dia tahu saya tidak mungkin untuk produser. Dia mau challenge saya supaya saya promosi. Kamu sampai Desember dulu kan gak ada tengah tahun promosi. Desember kamu UM tak kasih 10 juta. 31 Desember chat kamu resmi UM tak kasih 10 juta tunai. Tapi lah sampai kon gak UM kon bayar aku ngomong. Wah saya kan seneng duit. Gitu. Ya wes tak coba Wah ruwaji teman-teman. Semua kelas tak meloi. Termasuk yang di SO. Jadi mulai belajar nol tuh Januari 2016. Dimulai dari nol dan sampai hari ini teman-teman ya. Jadi itu sebuah perjuangan luar biasa. Nah di sana teman-teman waktu 2016 saya gimana? Saya pertama struggling teman-teman karena kan nggak ngerti, ya kan nggak ngerti yang sudah salah selling ini bagaimana. Tapi untungnya 2019 ada PPH ya, PPH yang Banji yang pertama kali itu mulai kita approach mereka lagi teman-teman ya. Nah teman-teman nextnya ini udah background. Oke. Oh ya teman-teman sebelumnya ini teman-teman ya. Jadi saya mulai berawal karena ya mulai mencintai Prudential teman-teman ya 2016 ya. Peace of mind comes from not wanting to change others. Networking teman-teman. Apa yang saya lakukan untuk networking?
ini definisi networking aja secara singkat, proses untuk membangun dan mempertahankan relationship kita terhadap dengan orang lain dan membagi informasi teman-teman. Jadi kita harus membagi informasi untuk saling support dan mengexpand salah satu network untuk koneksi. Nah, teman-teman, di sini siapa yang sudah going through their phone books contacts? Jadi kontak-kontak di telepon kalian. Sudah nggak? Karena kalian pernah mulai searching kayak gitu. Nah, di usia kita yang sekarang, kalau misalnya saya gini teman-teman ya, saya kan udah gak mungkin kumpul sama teman SMA semua, kan mereka punya kesibukan lain-lain. Nah, bagaimana cara saya untuk bisa selalu mendapatkan koneksi teman-teman? Kita mulai memberanikan diri join misalnya gini. Teman saya punya CC gini ya, CC-nya ini join, saya tahu dia ini direkrut nggak mau, tapi dia ini gak keberatan untuk masukin saya di komunitasnya. Dia punya komunitas tuh pengusaha-pengusaha lumayan cewek di Surabaya. Jadi tiap kali dia ada acara, saya diajak. Contoh, kalian misal datang ke acara, yang kenal cuma satu orang. Kalian datang atau enggak? Acara santai, enggak ada acara, makan-makan aja. Ngobrol-ngobrol, kalian datang atau enggak? Datang makan-makan ya. Jadi kan kita gak usah sungkan ya. Duh, aku ya pernah diundang. Acara pameran jewelry gitu ya. Ya sing aku kenal ya satu orang itu. Ya teko aja, datang aja cuek. Ya kan? Karena itu yang harus kita lakukan sekarang teman-teman. Kenapa kalian malu atau sungkan untuk ikut dari komunitas? Kalau cowok mungkin gak ada komunitas makan-makan ya. Mungkin dari sport ya. Sport, nge-gym, pedal sekarang, pedal gila-gilaan ya kan. Sama mungkin cycle apa biking gitu ya. Kalau cewek kan lebih banyak nongkinya, bener gak teman-teman ya? Nah, saya lakukan itu teman-teman sampai dengan hari ini. Meskipun kita nggak kenal harus dateng aja. Kamu diundang ini, nggak apa-apa. Sampai dia tuh yang kenal, ya aku tak datang, tak datang. Meskipun BDD ya, kan itu kan acara nggak ada acara, makan-makan sendiri. Nah, ada satu komunitas baru yang tahun ini saya harus sacrifice. Mereka tuh sukanya jalan pagi jam 4.30. Wah, abot. Aku sampai pesan di grup. Aku bangun kalau kamu telepon. Karena aku bikin alarm gak bangun teman-teman sampai mati. Mateng kau nih ya kan. Jadi teman-teman di telepon pernah waktu suatu saat aku nakal teman-teman ya. Aku kuesel loh gak kepingin bangun pagi. Tak silent HP ini. Jadi waktu mereka 10 orang telepon aku gak tak angkat. Lu apa? Lu ke silent. Padahal sengaja ya teman-teman ya. Jadi ada teman-teman saya sacrifice. Jadi kita dibangun jam 4, 4.15. Paling telat 4.30 tet berangkat ke Koni Timur. Karena kita kumpulnya di Koni. Wis, itu perjuangan teman-teman ya. Tapi kenapa saya lakukan? Karena saya melihat di sana marketnya bagus antara mereka itu. Dan kekeluargaan mereka sehat. Bukan melakukan aktivitas yang enggak. Makan-makan, kumpul-kumpul, ngopi, mari jogging, ngopi bilu, terus semuanya orang kerja. Jadi saya lebih senang di komunitas yang tipe pekerja. Nah teman-teman, pernah nggak teman-teman berada di komunitas yang ibu rumah tangga semua? Ibu rumah tangga semua, jadi nggak ada yang kerja. Pembahasannya beda loh, bener nggak? Beda, karena yang dibahas adalah orang lain atau teman kita yang related, bener nggak? Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Enggak. Misalnya nih sama-sama di satu kafe gitu ya, kan pembahasannya kan kalau yang nggak kerja bapak-bapak kebanyakan kerja ya, ibu-ibu tuh banyak yang nggak kerja loh. Dan mereka kan membahas orang yang kita kenal dalam satu grup itu, pasti gosip, bener. Loh karena mereka nggak ngerti. Loh sekarang saya tanya teman-teman, sebelum teman-teman join di Prudential nih, bangun tidur pagi sampai malam, tahu nggak mau ngapain? Bangun untuk tidur lagi ya, gitu ya. Ada nggak your step, your goals, plan kalian kerja? Pernah nggak kalian berpikir hari ini mau ngapain ya? Dulu. Saya dulu teman-teman di toko tahu tiap hari. Bangun pagi buka toko, ngurus nota, bla 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 bla. Tutup toko, mandi-mandi, ngitungin nota kayak tagihan besok. Tidur bangun pagi, buka toko lagi, wes iku. Tidak pernah memiliki dream. Serius. Kalau saya tanya teman saya yang kaya polean, sudah punya pabrik. Bro, dreammu apa? Kan teman saya banyak cowok teman-teman ya. Dreammu apa? Dia apa ya? Anak wes sekolahnya oke. Apa ya? Gak anak. Coba teman-teman, tanya pengusaha, nasabah kalian pengusaha. Nggak punya dream loh, so sad loh teman-teman, bener loh. Kenapa kita di sini belajar dream? Karena dari dream itu kita mau berlari setiap hari teman-teman. Nah, power of networking build relationship. Ini teman-teman tadi saya juga belajar di sesinya siapa ya? Oh, tadi di sesinya Master Builder sama dokter Daniel, foundernya Magnificent Agency. Ternyata ini saya udah buat tapi dia juga bahasa yang sama. Nah teman-teman, setiap hari kalian kalau makan pagi katakanlah makan di rumah lah. Kecuali kalau medical check up nasabah ya, barengi makan di luar nasabah ya.
Makan siang kalian perlu makan atau enggak? Nah, kenapa harus makan sendirian? Atau makan dengan ya bukan berarti kan kita nggak boleh. Saya juga makan sama teman-teman agensi setiap Senin pasti. Karena acara Senin terus makan siang langsung. Kenapa nggak kalian coba untuk mulai makan siang dengan variatif orang? Contoh, saya punya teman yang saya lagi kejar untuk rekrut. Ya saya ajak makan siang paling gampang teman-teman. Karena makan malam belum tentu dia bisa. Kalau dia berumah tangga ya. Kan harus pulang untuk suaminya. Begitu kebanyakan di Surabaya tuh. Ibu rumah tangga harus pulang untuk suaminya. Jadi saya nggak pernah makan planet teman-teman. Planet dengan siapa? Ini simple thing loh teman-teman. Tapi big. Apa efeknya? Very big. Karena kalian akan mulai komunikasi dengan mereka dengan mulai makan dulu. Nah saat makan. Misalnya nggak ketemu lama nih. Kalian akan do statement nggak kalau kalian di Prudential? Kalau saya dulu tidak. Ditanya sampai orang, kita bilang aku bantu mamaku kerja di luar pulau. Nggak pernah ngusahain mamaku. Nah kalau kalian, apakah kalian berani nggak statement kalau kalian udah di Prudential? Kalau sekarang di komunitas sebesar apapun, sekaya orang itu pun, saya berani menggunakan bahasa di Prudential. I am Prudential. Itulah teman-teman step awalnya. Nah, work in service for clients. Udah pasti ini teman-teman ya. Semua udah pasti tahu bagaimana servicing kliennya. Nah teman-teman, banyak dari kita yang merasa bahwa, terutama yang nasabahnya udah banyak banget gitu ya. Kadang-kadang kita juga memang lupa teman-teman. Lupa untuk apa? Lupa untuk even say greeting happy birthday di ulang tahun mereka. Padahal ada di profile kita. Bener ya? Itu simple thing. Simple thing teman-teman. Saya belajar bahwa meskipun kita tidak ngirim barang-barang, pagi hari kan kalian pasti buka HP. Wes pastilah orang Prudential. Ada notification tak atau SPH issue ya kan teman-teman ya. Itu kalian say greeting untuk birthday, thank you in the morning tuh little thing, little step. Tapi mereka akan merasa gila pagi-pagi dia ucap happy birthday ya. Nah kalau yang saya lakukan teman-teman untuk ini, yang Surabaya saya ada budget, ada langganan, ngirimin apa ke rumahnya mereka. Tergantung level kliennya teman-teman ya. Kira-kira mereka termasuk nasabah apa. Nah kalau di luar pulau, saya setiap kali ke sana, somehow saya harus nemu tempat yang bisa ngirimin ke mereka. Kayak bikinin nasi yang apa tumpeng kecil atau apa, itu saya minta kontaknya. Nah teman-teman bisa pakai cara itu teman-teman ya. I develop and mentor junior consultants. Ini untuk kita semua leader. Di sini semuanya udah leader ya? Udah? Hah? Bayang agent? Oh. Nah, agent pun sekarang dari awal sudah didoktrin kan. Kenapa, siapa namanya tadi? Siapa namanya? Kenapa Rizal mau join Prudential? Why? Why Prudential? Hah? Terima apa? Terima income? Lo kerja lain ya terima income, Rek. Jadi CS di bawah dapat income fix. Mek ngadek toh ya, ya kan terima income. Income yang dari hasil yang dari bantu orang. Jadi kita ada manfaat. Servicing kalian mendapatkan income. Nah, Rizal usia berapa? 30-an. Belum rumah tangga ya? Belum. Nah, kedepannya saat kamu misalnya udah oh ya boleh ya. Kedepannya saat kamu udah berumah tangga, pasti dong semua orang pengen berumah tangga kan ya? Ya. Loh ini ya ada kamu yakin kan? Oke, tidak berumah tangga pun ya, kok jangan tapi tidak berumah tangga pun ya kedepannya. Apakah kamu kepingin kerja terus? Karena contoh, kayak misalnya kita tadi kan saya tuker apa poin lah di PG itu ya. Kan kita ngeliat customer service-nya kan di sana kan. Nah saya yakin dalam 10 tahun ke depan dia pun nggak kepingin berada di sana. Benar nggak? Untuk menjadi customer service terus menerus. Jadi kita mulai mengobservasi. Kalau lihat orang mulai mengobservasi mengenai mereka. Nah terhadap dirimu sendiri Rizal. 10 kan ke depan picture-mu apa? Bayanganmu apa? Oh, pensiun dini. Pensiun dini 44. Usiaku saya gini 44. Pensiun dini. Tapi aku belum mau pensiun. Nah, waktu orang-orang awal join Prudential banyak yang berbicara seperti kamu. Tetapi waktu mereka melakukan bisnisnya, contoh nih Ferry berapa tahun di Prudential? Oh 11 ya, udah Andi lah ya, Andi ya. Mau nggak kamu pensiun Ferry? Tapi 11 tahun. Ya kan? Karena yang dilihat sudah berbeda, visinya yang berbeda. Nah, alasanmu kenapa? Kamu nggak mau pensiun sekarang? Hah? Ini compare ya. Yang newbie sama yang 10 tahun. Karena belum siap. Karena belum siap. Tapi kalau ada kesempatan, misalnya kamu udah berlimpah nih di Prudential, mau kamu berhenti kerja sekarang?
Enggak juga. Loh enggak juga, benar. Karena yang kamu tadi awal bilang, ada sisi pengabdian kita di sini kepada orang. Kita bertanggung jawab baik kepada tim maupun kepada nasabah. Nah itu kalau kamu stop, bingung kamu. Kayak tadi aku bilang, bangun tidur. Mau ngapain ya? Oh gak usah weh, pedal aja hari ini. Bosen. Lakukan 1 tahun, 2 tahun. Mari ngono bosen. Karena otak kita nih teman-teman ya, ada sel otak kita kalau kita nggak pakai teman-teman akan menciut saat kita tua. Makanya orang-orang tua-tua yang nggak kerja-kerja mau demensia. Lu serius? Ya kan demensia, nggak tahu lupa ingatan semua. Nah, saran saya yaitu coba kamu lihat esensi bisnisnya secara bisnis. Contoh misalnya kayak di sini ada C Yuyu ya kan sama Ko Cuncun gitu kan membangun kerajaan di sini. Kamu lihat esensi bisnisnya. Nah tapi nggak bisa merasakan kalau kita belum terjun sungguh-sungguh, bener nggak teman-teman? Saat kita belum full time ya, Fer, bener nggak? Bisa nggak kamu rasakan? Nggak bisa. Nah sekarang apapun goncangannya merek apapun di luar sana teman-teman, ya kita tetap tahu, kita yakin bahwa di Prudential lah kita bisa grow dengan baik. Meskipun banyak tantangan teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman, saingan kita sekarang teman-teman bukan juga hanya merek lain, tetapi sesama Prudential. People akan melihat. Contoh, sekarang itu orang makin muda-muda kayak di Banyak Risa lah. Misalnya kayak siapa kamu namanya? Tere. Udah aku, loh, kembar. Tapi ini separuh umurku paling ya. Nah contoh kayak si Tere ya kan. Ya kan, bisa kayak si Tere ya kan. Si Tere untuk melihat leader. Loh teman-teman jangan kaget loh. Sekarang Gen Z itu pinter-pinter loh sama Gen Alpha. Menggunakan AI. Kamu bisa di screening. Ini leader, waktu ini cocok gak jadi leaderku. Di screening pakai AI Pak, serius. You will be surprised ya. ChatGPT AI sudah berjalan. Jadi kalau dia milih leader, dia akan melihat potensinya. Gak main-main. Yang generasi muda-muda. Jadi bagaimana kita bisa, bukan menjual secara negatif. Bagaimana kita bisa upgrade menjual profil kita kepada mereka. How? Ya buktikan dengan kamu di sini kamu prestasi. Prestasi secara apapun lah. Produser, secara leader. Kalau memang kamu butuh untuk melakukannya, ya lakukan yang terbaik. Nah dari prestasi tersebut teman-teman. Sekarang saya tanya. Orang di luar sana ngelihat kalian sebagai agen asuransi lah. Gak ada sih tahu leader asuransi. Bener ya. Taunya kamu agen asuransi. Bener ya. Dia akan ngelihat seperti kamu dan dia akan tanya. Kamu coba teman-teman tanya kepada nasabah-nasabahnya. Aku lu sering ditanyain, kamu tahun depan kemana? Itu level mereka melihat kamu tuh sukses atau enggak, serius. Ya bukan salah, enggak salah. Tapi karena mereka tahu agen asuransi itu pasti trip luar negeri setiap tahunnya. Pasti. Nah teman-teman di sini yang belum pernah berangkat startup, berapa orang? Yang baru-baru ya, yang baru-baru. Nah teman-teman, untuk startup itu adalah bukan kita yang menilai ya, tapi orang luar yang awam. Bahkan saya punya teman, bukan orang asuransi, dia bilang ke saya, kok niki cami wis MDRT. Lu kamu kok ngerti MDRT, Bro? Iya, tak boco-boco MDRT ku apa? Kok rasanya kamu sering MDRT itu. Nah, teman-teman, berhati-hatilah karena nasabah kita di luar pun sudah semakin cerdik dan pandai, teman-teman ya. Oke, I collaborate with partners and others in the same field. Oke, teman-teman, contoh nih yang bawah, saya kolaborasi dengan beberapa partner. Saya nggak ngomong saya kenal sak Surabaya enggak, tapi link saya lumayan banyak. Nah, contoh nih temanku butuh apa? Pabrik apa gitu ya, besi gitu ya. Ya tak connect no. Ngerti teman-teman ya, tak connect no. Nah, apakah saya mengambil keuntungan ya enggak? Lah mau dikasih yuk Kamsya. Saya pernah punya nasabah pas panen walet wake 60 80 kilo BA ini. Rumah waletnya ada 5. Terus telepon saya. Teresia tolong ambil pembeli. Oke, tak bawa pembeli. Loh akhirnya nggak ngasih saya apa-apa. Tapi temanku ini ngasih saya teman-teman. Secara sukarela, wis kamu wis tolong aku tak kasih uang 5 juta, 6 jutaan kan lumayan teman-teman ya, lumayan. Lu aku nggak minta loh teman-teman. Tak bawa dia tak kenal lo ke ini karena nasabah ini kan orang tua, jadi kan gak sembarangan mau terima tamu, tak bawa dia ke sana. Nah itu contoh-contoh kayak gitu teman-teman ya. Terus aku pernah ditelepon nasabah untuk hal yang bukan asuransi wakai. Minta tolong hal yang lucu. Daftar no anaknya di frateran. Serius, saya kan alumni frateran, dia tahu. Telepon saya, Cici enggak bisa ke sana minta tolong daftar no anak adik waktu itu nomor 1 tuh ke frateran. Soalnya Cici enggak bisa ke sana. Ya aku pergi di sana kan ada beberapa guru kan saya kenal teman-temannya. Ya hal seperti itu saya lakukan teman-teman. Sampai Cici ku ngomong gini, kok ini bukan aja asuransi toh. Rasanya jalan travel, jalan sekolah, bekerja di kafe gitu ya. Tapi teman-teman saya lakukan itu karena saya merasa kayak ada waktu ya enggak apa-apa kan ngelewati kan deket enggak jauh. Surabaya kan masih driving distance teman-teman ya. Jadi ya saya, tapi teman-teman orang tuh bisa tahu loh. Kalau kita tuh bantu mereka dengan sungguh-sungguh atau mereka bantu kita dengan kita
kayak ngomel lah atau apa. Lah aku sih memang senang gitu ya untuk membantu mereka meski bukan urusan asuransi teman-teman ya. Oke, how to build network. Teman-teman mesti tanya, misalnya passionnya apa? Nah, mau gak mau orang introvert di Prudential harus berubah menjadi extrovert. Jadi ya passion kita salah satunya harus bertemu orang teman-teman ya. Mau gak mau, karena bisnis kita, baik secara agent maupun leader, kita perlu manusia, bener gak? Gak bisa dong kita tanya AI ya teman-teman ya. Kita perlu manusia. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya tiap hari ketemu orang teman-teman. Gak harus hari itu closing kok, gak harus bawa rekrut hariku jadi. Tapi ketemu dia dengan often, sering. Sering gak saya ketemu orang, akhirnya gak goal ya sering. Tapi kan paling tidak saya untuk mencoba. Contoh, tak kayak contoh. Kemarin tuh cewek ada undian. Kan kantor kita cewek ya. Jadi kan kita tuh sering makan di cewek, belanja di cewek. Wes gak ke mall-mall lain sekalian ngantor. Nah kemarin tuh ada undian kayak punya Pakuan. Tapi undiannya dia tuh lumayan. Karena saya waktu itu kan papaku pernah beli HP di situ. Nomorku dapat 777 nomor. Ya aku datang teman-teman ya. Datang padahal biasanya gak pernah datang kayak gitu-gitu ya. Nah gerejaku juga di sana. Tahu ketemu Ferry ya. Gerejaku juga di cewek. Nah pas undian, anakku bilang, Mami ini good chance, good chance. Mami punya 777 nomor. 700, is lucky number Mami, lucky number, 777. Ya wis lah ya. Terus akhirnya nunggu, padahal anakku sih gede itu rodok sumer-sumer. Ya kan, bangun kebagian tes lui teman-teman ya. Anyway, duduk kalau ada tempat, tonus penuh toh. Akhirnya masuk Bowie. Ketemu Angel di Bowie, akhirnya nunggu Angel ya toh. Di Bowie situ duduk. Nah, teman-teman bayangkan, acara pertama nyanyi, bla bla bla. Sampai end itu 3 jam. 3 jam. Orangnya jadi wakil penuh ribuan manusia. Aku kan mengharapkan toh, namanya kita yang mengharap teman-teman ya. Tapi teman-teman, at the end akhirnya bahkan yang voucher 1 juta aku nggak dapat ya kan. Awal-awal aku bilang, aduh re, kecewa. Terus anakku bilang gini, duh gitu mami tahu gitu kita gak nunggu. Salah mindsetmu, tak bilang gitu. Kalau kamu nggak datang dan kamu dapat, podoy kamu nggak bawa pulang hadiah, bener nggak? Paling nggak kamu menunggu, kamu sabar menunggu dan melihat hasilnya. Seperti halnya dengan agent. Kita nggak ikut agent, ya kan? Seperti kita ngopeni anak. Setuju ya? Hari ini anakku nakal. Anakku lagi 2 kan, pasti nuakal teman. Kecilnya nuakal, tapi sekarang puji Tuhan berbeda ya. Nuakal teman-teman. Sampai pernah sih gedeku tak kancing di depan rumah pagar. Sampai dia trauma sampai hari ini. Juang kan aku. Timbang aku emosi, tak kancing di depan pagar. Tapi ya 5 menit, tak masuk no. Nuangis nangis. Tapi sini kan ada satpam. Satpamnya tahu lah, ikut tahu hukum ya. Nuangis nangis umur 4 tahun. Tapi apakah aku tidak akan pernah membuka pintu itu lagi untuk anakku? Yoga, mengasih dia pelajaran. Nah sekarang teman-teman pada agent gimana? Saya juga mengalami teman-teman. WA gak bales, tak bikin grup ento, di chatting diajak ketemuan gak gelem, diajak makan lu gak gelem teman-teman ya. Pernah promosi terus emosi. Dia pengusaha soalnya pengusaha. Terus tak ajak ketemuan makan gak mau, tak ajak ngopi. Tapi lah aku order barangnya dia gitu ya. Ya dia bales. Loro hati gak? Ya enggak. Ya belum menemukan esensinya teman-teman ya. Nanti kita akan berusaha membawa dia kembali. Tapi dia masih agent. Masih ada case 50 juta, 80 juta yang masih ada. Karena udah demosi kan jadi agent. Nah teman-teman tak kasih contoh seperti itu. Mantap ya teman-teman ya. Apalagi kak si Tere ya masih agent, rekrut agent. Gak usah sakit hati ngapain. Dirangkul aja terus ya kan. Kalau suatu saat dia nyakitin kamu, biarkan nanti suatu saat dia akan pasti baik sama kamu lagi. Nah saya juga mengalami itu teman-teman. Tuh ajak meeting, karena dia kan termasuk yang pintar teman-teman ya, secara produk dan lain-lain. Diajak meeting, diajak apa, diajak makan dia nggak balas. Tapi nggak apa-apa teman-teman, akan tak coba terus. Nah ada nih yang rekrutan baru tahun ini, karena masih baru-baru ya. Semangat, ya kan, semangat. Ngajak kita ketemuan, ngajak kita join visit dan lain-lain. Ya nggak apa-apa teman-teman, kita telateni. Sudah ada angkanya, belum paling baru 54 jutaan lah. Tapi ya nggak apa-apa ditelateni teman-teman ya. Nah ini kita kasih contoh teman-teman. Bagaimana teman-teman harus sabarnya panjang ya. Kalau terhadap agent ya. Oke, be willing to help first ini teman-teman ya. Untuk masalah mau membantu dulu. Menanyakan mengenai network untuk kontak. Contoh. Saya kayak tadi saya cerita. Network yang jalan pagi itu teman-teman ya. Akhirnya dia kan masukkan saya ke grup. Nah dalam grup itu kan nggak setiap kali kan kita bisa jalan pagi bareng. Tapi saya mulai fact finding. Kerjaannya apa? Oh, sing iki ibu rumah tangga. Sing iki kerja telur, sing iki kerja ini gitu ya. Tak cari tahu teman-teman. Nah, biasakanlah kalau ketemu orang fact finding, tapi jangan ketara interview. Cuy, kok niku kerjanya apa, cuy? Ya jangan gitu.
Kamu saling cita-citakan sekarang itu teman-teman ya, sesama pekerja di Surabaya itu sudah saling tahu, bener nggak? Kalau ketemu langsung tanya, kamu kerjaan apa? Kamu kerjaan di mana? Saya mengalami itu teman-teman. Jadi ketemu orang baru pasti dia tanya, kamu kerja di mana? Ya tak omong ya aku di Prudential, aku di perusahaan agensi, tak bilang gitu. Oh iya iya, titik. Gak nawari produk, gak rekrut, titik. Tapi kalau misalnya dia kan kayak hari ini 3 kali meeting mereka pindah-pindah kafe hopping. Soalnya sing iku sing grup sing situ kan pengangguran teman-teman ya housewife. Aku ditanya diajak nggak bisa. Aku kalau mandi itu aku Senin tuh full jadwalku tuh meeting leader gini, tak bahas di grup. Tapi aku nggak nawari apa-apa loh teman-teman. Ada hasilnya? Belum ada hasilnya. Tapi dia tahu apa yang saya lakukan. Aku ada customer gathering kayak tadi kalian punya Pak Mitra ya. Ngomong aja. Oh ya, nanti undangan misalnya gitu kan. Orang-orang itu undangan, apalagi usia-usia ya. Undangan aja loh, customer gathering ketemu dokter, bisa konsultasi loh. Kita kalau mau sama dokter aja pertama kali satu sesi, 500.000 ngantri, C. Ngantri, C. Kayak dokter Nugroho tadi. Ngantri loh teman-teman ya. Coba ambil nomor nanti di Mitra, mau nggak? Nah, ini ketemu orangnya langsung. Nah, gitu teman-teman ya. Salah satunya seperti itu teman-teman. Choosing a role model to know who has qualities and you will like to develop. Ini dulu saya lakukan awal-awal seperti saya awal-awal dulu melihat Cek Yuyu presentasi di kantor kita itu saya amazed teman-teman ya. Maksudnya dari kayak cita-cita beliau seperti yang dia lakukan saya hari ini saya memilih role model waktu itu awal-awal. Terus selalu prepare teman-teman ya. Siap untuk mendengarkan dan menjadi otentik yang berbeda in the good way teman-teman ya. Giving helpful advice. Nah, ini contohnya teman-teman. Kayak misalnya teman-teman punya agent nih, atau punya nasabah lah katakanlah, ini untuk agent ya, punya nasabah. Nasabah ini naik ke kalian, bukan mengenai, contoh nggak tentang polis asuransi lah. Nah, kalian bisa nggak memberikan mereka jawaban wawasan meskipun tidak berhubungan sama asuransi. Nah, kalau kalian nggak ngerti, tanya, kan ada grup di sini ya. Misalnya ada sing kayak di grup kita kan paling sering. Siapa sing apa misalnya aku gejala ini enaknya aku ketemu dokter siapa ya? Sering nggak teman-teman seperti itu? Sering pol. Sering pol meskipun dia nggak nasabah misalnya dulurin nasabah. Kayak aku telepon kemarin. Anakku AI ku ini lumpuh. Aku kok ingat ya kamu di Pruden. Aku ini perlu bantuan nyari no dokter DKL bla 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 pesawat gini-gini. Loh dia bukan nasabah loh teman-teman. Koncoe anakku satu kelas dengan anakku. Anaknya kan 2 laki, 4 laki yang 2 pertama sama kayak anakku. Dia telepon saya kemarin gitu loh, tanya. Kita ngomong-ngomong ya teman-teman ya, tak aturkan, tak bookingkan. Nah, kalau kalian tidak mengetahui tentang itu nggak apa-apa. Di sini kan banyak leader yang udah senior. Teman-teman agent bisa tanya kepada leader. Karena advice kalian, gitu teman-teman. Kenapa banyak rumah sakit selalu merangkul kita? Karena dia percaya. Yang pertama didatangi kalau nasabah konsultasi adalah kalian-kalian. Bukan Google search, bukan. Benar nggak? Iya. Kalian-kalian yang didatangi pertama kali kan, aku kok kepalaku pusing yo, aku ke dokter mana yo, kok rasanya sebelah sini sakit. Nah, teman-teman, jadi kalian menjadi konsultan otomatis luar biasa. Nah, belajarlah untuk leader belajarlah untuk bertanya detail kepada mereka mengenai diagnosa. Karena kalian lempar kembali ke rumah sakit, dia akan tanya, kepala yang bagian mana Bu? Depan, belakang, kanan, kiri. Loh itu beda di diagnosa teman-teman ya. Jadi kalian belajar untuk menanyakan detail mengenai itu. Terus integrity sama loyalty. Saya rasa di U Agency pun sama ya. Kita menerapkan bagaimana kita. Nah, teman-teman sekarang pertanyaan begini. Kalian menjadi pribadi seperti ini. Kayak misalnya saya berbicara depan umum seperti ini. Nah, apakah tanpa terlihat orang di rumah, di dalam kamar sendirian, saya bisa berlaku yang sama seperti ini? Saya menjadi diri saya. Nah, teman-teman, ini penting. Bagaimana kita kalau nggak terlihat orang dan bagaimana kita kalau kita terlihat orang? Setuju ya? Karena apa yang kalian tanamkan, kalian pikirkan, kalian sebarkan keluar, itu yang hasil yang kalian dapat. Benar ya? Nah di sini kepada para leader yang udah lama, kenapa setiap tahun mereka bisa repeat achiever? Kenapa? Karena mereka sudah tahu gitu loh, pola kerja bagaimana, cara pikirnya bagaimana teman-teman. Bagaimana kita mengelola, misalnya kalian menghadapi situasi seperti ini. Aku pernah training Full Force. Full Force pertama kali keluar kan 2017 ya. Training di SO. Jadi waktu itu sama Ko Edi kita rame-rame beli iPad di bawah kan gaya ya pakai digital pertama kali. Teman-teman, aku tuh gak nyangka training itu maksudnya karena sudah diganti ke Full Force ya. Besoknya aku berangkat keluar pulau tapi bukan tempatnya mamaku.
Nah, aku ada kenalan di sana. Papaku punya sepupu punya anak, married sama orang sana. Jadi kan tinggalnya di sana, usahanya gede di sana. Tak telepon, dia bilang ya wes gak apa-apa, kamu datang ke sini. Tapi aku nggak kenal-kenal lo ya, urusan dewe. Tapi kamu tak tak jemput, maksudnya sakno be aku dewean ya. Nuekat teman-teman, berangkat. Pesawatnya tuh zaman dulu aja PP wes 3-4 juta be. Larang ya teman-teman ya. Nah, kalau ketepaan aku booking hotelku di depan rumah mertuanya, jadi seberangan. Nah, nyempet be sopir, dikasih nomor telepon sopirnya, dibawa ke rumahnya. Wes pokoknya kita SKSD, sok kenal semuanya. Masuk ke rumahnya, disambut BAI-nya mertuanya. Oh ya, iya, saya adiknya, gini, oh gitu tuh, kenalan. Loh, AI ini kok masa-masa acara apa? 40 harian susu, loh, kaget aku. 40 harian suaminya. Nah, di luar pulau teman-teman, kalau 40 hari itu masak bisa gini, gulai sak gini, sate berapa 500.000 biji. Wes pokoknya semua masak sendiri ya. Wih, ribuan. Kundang ku ABKP diundang. Nah, ya oke lah. Aku kan ngerti karena mamaku di luar pulau juga. Aku melok masuk dapur, ya toh, bantu-bantu, motong-motong apa, wes pokoknya koper sih taruh sana. Nah sore kan disuruh pulang hotel mandi-mandi ke depan seberang gini. Hotel mandi-mandi aku balik lagi ke rumahnya. Nanti ikut ya ibadah sore. Oh iya 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 kan mereka agama Katolik teman-teman ya. Terus, nah pas duduk-duduk gini teman-teman mulai jam 6 jam 7 tamu mulai datang. Kokone ini sing gede, jadi kokone, ya kokone kokoku, jadi koko ipar gitu ya. Marahnya aku. Teresia, ketokane kamu ini pinter ngomong ya. Kamu makili keluarga ya. Ngomong perwakilan untuk tamu-tamu. Sumpah teman-teman. Nah, kalau kalian berpikir negatif waktu itu, kalian ngomong apa? Jangkrik pak. Teko kene kok ngene. Tapi saya tambah senang. Oh iya siap kok. Nanti aku ngomong. Kalian tahu kenapa? Karena muka aku biar dilihat seluruh pulau. Setuju gak? Lo kan aku yang speech. Salah dia nyuruh aku. Karena kita orang prudent biasa ngomong di depan gini. Iya kan? Salah dia ngomong aku. Aku disuruh. Koko gue seumur piro teman-teman nyuruh aku. Koko gak biasa ngomong depan orang. Koko gak biasa ngomong depan orang. Ya wis aku maju. Ya wis selamat malam para undangan. Terima kasih atas kehadirannya. Bla bla wis basa basi ya. Besok jegrek dalam hati gue yes. Besok keliling kabeh tahu muka aku. Langsung AI-nya buahin aku. Pokoknya selama kamu di sini kamu gak boleh beli makan luar. Gak bersih. Makan rumahnya AI tiap hari. Jadi tiap hari ke sana makan. Jadi kayak pamitan be leader ya. AI pagi AI gini gitu ya. Ya kamu hari ini mau kemana gitu ya. Wes kamu ke toko ini dulu aja. Langsung jalan teman-teman. Pulang bawa 650 juta zamannya unit link. Selama 8 hari. Nah itu soal Oktober. Desember balik meneh. Bawa 250 juta. Dari tempat yang sama. Terus saya ada riset lagi ada. Nah teman-teman, ini yang saya mau bahas mengenai mindset. Kalau saat itu teman-teman berpikir, aduh 40 hari. Ngerti? Kok kedukaan ya? Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Salah teman-teman. Justru kedukaanku orang luar pulau kumpul kabeh. Sak kampung-kampung dibawa semua. Dari gunung-gunung turun semua. Kan diundang. Ya kan? Nah kalau waktu itu kalian berpikir, aduh bantu ke dapur lelaki mungkin enggak ya? Kalau wedok kan harus ringan tangan kita ya teman-teman ya. Nah, waktu kita sebagai speech, kalau kalian beranggapan gendeng pak, aku ini loh, gak kenal. Terus orang-orang mulai bisik-bisik saya dengar, itu siapa? Itu saudara sepupunya dari Surabaya. Padahal loh, anak ya enggak ya teman-teman ya. Saya kan sepupu dari anak mantunya dia. Sepupu jauh mana? Sepupu kedua. Papanya dia, papaku sepupuan. Sepupu kedua wis jauh, bukan kandung. Tapi ya karena dia mungkin melihat tekad saya ya sendirian, ya wis teman-teman. Nah, itu salah satu mindset yang saya mau bilang. Saya enggak pernah ke sana loh, itu pertama kalinya. Terus pokoknya nuek kata ya teman-teman ya. Ini, oh ya, oke. Ketika Anda fokus kepada passion kita dan mengorganisasi ulang mengenai networking sekitar Anda dengan value dan belief yang berbeda, Anda akan menemukan bahwa hubungan yang akan bertahan adalah hubungan yang long lasting. Personal transformation dan ultimate tangible wealth, they are foundation for the happiness and success. Jadi seperti ini teman-teman. Meskipun setelah saya ke sana lama gitu ya, nggak ke sana terus ke sana lagi. Tetap teman-teman, kesan pertama saya kepada mereka-mereka tuh ya, membuat terutama AI-nya ya, welcome saya luar biasa. Jadi saya nggak sombong. Pulang tuh dibawa mangga sampai overweight, 30 kilo mangga teman-teman dari pohonnya itu. Suruh bawa pulang mangga. Sampai tak bagi-bagi karena terlalu berat teman-teman, 30 kilo teman-teman ya. Nah, maksud saya seperti ini teman-teman. Bagaimana kamu menerapkan your first impression itu juga penting teman-teman ya. Nah, di sini selain dari knowledge yang kalian berikan, bagaimana komunikasi kalian dengan mereka? Apakah yaitu teman-teman, kadang orang tuh ya, ini kita beruntung di Indonesia ya. Orang kadang tuh mau membeli dari kalian, purchase dari kalian insurance itu bukan hanya
product knowledge loh. Bener nggak? Tapi bagaimana kaliannya? Bukan dari Prudential nomor 1, toko-toko Prudent. Enggak. Lo agency dari merek lain pun memiliki kayak relationship luar biasa sama nasabahnya, dia bisa beli UP gede di tempat lain juga kan. Meskipun misalnya kita lebih bagus lah dalam hal UP misalnya begitu teman-teman ya. Nah, dia tidak bisa melihat dari product knowledge saja teman-teman. Bagaimana kamu engage? Kalian engage dengan nasabah, benar ya? Nah, begitu juga dengan agent these days. Kamu ngerekrut dia misalnya, ya gini, ini ada kejadian kan, bukan di saya, di orang lain. Di agensi lain dia nggak jalan. Murah-murah dia pindah tempat lain jalan. Pernah nggak? Oke sekarang. Jadi hati-hati teman-teman ya. Banyak teman-teman ya. Ya, jadi hati-hati ya. Karena bagaimana kalian engage dengan dia, ya dia merasa di sana nggak cocok kok. Aku nggak cocok sih. Di sana nggak berkembang. Ada ya teman-teman ya. Nah, jadi nggak hanya sama nasabah aja, sama agent pun sama teman-teman ya. Networking is a lot like nutrition and fitness. We know what to do. The hard part is making it top priority. Nah, teman-teman, networking itu seperti kita membangun di sini siapa yang fitness? Siapa yang nge-gym? Wewe, gak mau ngaku. Nah, kalau kalian nge-gym pertama kali teman-teman, bisa nggak langsung tone? Langsung tone, gitu? Hah? Iso. Pakai gue sim palsu loh. Sing di TV loh. Pakai sim palsu ditempel loh. Nggak bisa teman-teman ya, harus ada berapa kali gerakan untuk upper hand, upper body, untuk ab, untuk pantat bahkan teman-teman ya, untuk kaki kan ada step-stepnya teman-teman ya. Nggak bisa langsung keren, ya kan? Kayak adere misalnya ya kan. Nggak bisa, ada makanannya yang harus diberikan, bener ya. Makanannya bagaimana? Dilarang gorengan, dilarang gula. Kan ada step-stepnya. Ya sama seperti networking teman-teman. Tapi bedanya teman-teman, fitness itu sebagai top priority kalian nggak? Nah, orang kan bisa bilang, your body is your asset. Asset, benar kan? Your body is your asset. Nah, mereka bisa lihat apa yang kalian kerjakan kepada tubuh kalian. Sama dengan kita menjalankan bisnis ini, teman-teman. Apakah di sini ada yang masih menjalankan 2 kerjaan? Gak apa-apa lah pengakuan dosa. Nah, apakah Prudential teman-teman menjadi top priority kalian? Tak kasih contoh. Ada leader kantor, waktu itu dia ngejar jadi AD Mas Ian. Dia punya 2 job, karena dia tulang punggung keluarga. Papanya meninggal waktu muda, sekolah dia aja dibayarin enceknya. Utang bencek itu, sampai Juni. Tapi encek nggak minta uang balik. Cuma dia bilang setelah dia kerja, ya dibilangin mari gini mamamu ya tanggung jawabmu. Dia punya adik 2, adiknya yang 1 ya oke lah pas-pasan. Yang kedua itu barusan tuh berapa tahun yang lalu diterima dari luar pulau. Diterima luar pulau, di sana nuakal teman-teman ya. Bujui bose, mangan duwe akeh. Iya toh. Akhirnya dipanggil balik MBDE, sudah punya 2. Jadi dia itu menghidupi mamanya, adiknya dan suaminya dan anaknya 2. Tapi adiknya suaminya udah kerja. Cuma kebutuhan rumah kan dia masih untuk dapur pengepul masih dia. Nah, waktu ini tak cerita teman-teman. Dia kerja Monday till Saturday sampai Sabtu. Karena kantornya bukan sampai Sabtu. Jam 8 pagi atau setengah 8 sampai jam 5 jam 6 sore. Waktu mau ngejar adik teman-teman. Aku sampai kagum. Apa yang dia lakukan? Jam 6 tet cuari pokoknya tiap hari. Kalau gak ketemu orang, gak prospek rekrut. Pokoknya kan harus direct unit kan. Sampai jam 12 malam. Every day. Berarti dia meskipun mempunyai Prudential sebagai second job, dia masih merasa sebagai top priority kan. Dia tahu dia harus capai AB. Kenapa? Waktu itu AD ya. Karena AD secara keuangan dia mendapatkan lebih dari unitnya, dari agent-agentnya, benar ya. Nah, di sini saya kembalikan kepada teman-teman juga yang masih mempunyai dua jalur ya teman-teman ya. Untuk income nggak masalah sih. Tapi ternyata bisa kok dijadikan top priority teman-teman. Nah, dia melakukan itu. Itu tak kasih contoh karena saya kagum pol ngeliat dia teman-teman. Sampai sekarang dia juga masih melakukan itu, masih Prudential kerjaannya. Terus sampai sekarang. Bahkan dia masih ngatur-ngatur kayak acara-acara kita kan dia PIC juga. Customer gathering dia kayak PIC-nya teman-teman ya. Oke, approach networking itu adalah transformational, bukan transaksional teman-teman. Jadi teman-teman saat kalian approach networking, jangan dijadikan sebagai suatu transaksi teman-teman ya. Oh, aku mau join ini supaya aku bisa dapat kontaknya si A B loh. Memang mindset itu ya ada, tapi ojo ketoro gitu teman-teman ya. Dibawa enjoy dengan networkingnya teman-teman. Karena kalau kalian merasa terpaksa, aduh aku gak seneng loh makan steak misalnya gitu ya. Tapi mereka tuh minta makan steak, enjoy aja. Ya pesen pasta atau kentang goreng. Paling gak kan kentang goreng semuanya suka ya.
Ya teman-teman ya. Jadi bukan sebagai suatu transformational, transaksi, sebagai suatu transformasi teman-teman ya. Gini teman-teman, apa yang kalian dapatkan, kalian percaya nggak dalam setiap orang yang kita temui di kehidupan kita itu, karena sudah digariskan sama Tuhan. Benar ya? Nah, apa yang kalian bisa berikan atau dapatkan, kan hukum, teman-teman, hukum alam tuh timbal balik ya. Gak bisa aku menerima terus tapi nggak beri. Aku memberi terus tapi nggak nerima. Bener ya? Nah, kalian harus mulai melihat gitu loh kepada orang-orang yang kalian close gitu loh. Maksudnya selain di agensi ya, yang kayak nasabah kalian, agen-agen hari ini yang nggak datang, lihat loh teman-teman, apa yang harus kalian berikan kepada mereka. Apa kalian merasa, oh aku nih, arek ini pasti bisa sih. Soalnya tak lihat tuh, dia itu jiwanya melayani, misalnya gitu ya. Misalnya udah kaya banget, gak perlu duit ya. Oh, aku lihat orang ini pasti luar biasa karena DE ini pasti bisa mengedukasi banyak orang karena DE ini dipercaya di society misalnya begitu. Ya teman-teman ya. Jadi mulai lihat itu teman-teman dan percayalah bahwa whatever you give, you get it back. Oke teman-teman, ini ya. Thank you. And goals kalian adalah untuk connect bukan kontak. Ayo bedanya apa? Di setiap HP kita ada kontak number. Tapi tidak semua kontak number kita connect. Benar? Nah, PR kalian adalah kalian connect. Connect, quote of the day, ya, connect. Kalian harus connect. Karena kayak kamu, ya aku ya banyak kontakku ribuan. Nggak semua kita connect. Kayak konco SMP lama nggak ketemu. Ya berusaha mengakarkan lagi teman-teman ya. Karena nggak semua kontak kita tuh kita connect. Jadi this is your role teman-teman ya. Your mind itu kayak cara pikir kita adalah kayak magnet teman-teman. Kalau kamu berpikir itu adalah blessing, kamu akan menarik blessing dalam hidupmu. Tapi kamu kalau pikir itu problem, aduh rek, jual kesehatan ini soro loh yo. Diem-diem tengah malam di telepon servicing, ya kan teman-teman ya. Tapi tahukah kalian, tadi aku dibahas sama dokter Daniel loh, bahwa jikalau kalian jual Pruwell, ele-elean bodoh-bodohan, 300 juta, Pruwell tok. Selama setiap tahun selama 20 tahun. Oke. Kalian jual Pruwell 300 juta. Di tahun ketiga dapat komisi berapa? 30 juta. Setiap tahun nambah 300, 300, 300, 300, 300. 300 kalikan 20 menjadi 6 M. Komisinya berapa? 600 juta. Per bulan 50 juta. Bodoh-bodohan. Ya. Banyak kan orang-orang berpikir aku nggak mau repot. Loh, kamu tak tanyai loh. Nasabah kalian kesehatan berapa? Setiap hari telepon klaim juga. Jadi menurut saya memang lebih merepotkan daripada klaim yang lain. Tapi itu menjadi pasif income kalian loh dengan sistem yang sekarang. Benar nggak? Yang kalian lakukan adalah setiap tahunnya mereka memberikan income untuk kita secara ya sampai mereka nggak ada kan. Atau nggak lanjutkan polis. Ya teman-teman ya. Jadi apa yang kalian attract akan kembali kepada kalian. Dan always think good thoughts and always stay positive. Jadi selalu berpikir untuk berpikiran yang baik dan stay vibrasinya positif teman-teman ya. Oke, ini ada YouTube-nya. Boleh dimainkan? Dikuncir sama dikuncir. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke. Teman-teman, waktu saya tahu lagu ini teman-teman ya. Teman-teman pernah bayangkan nggak? Ya itu yang saya bilang. Waktu kalian bangun tiap pagi, lihat di depan cermin ya teman-teman. Kalian pernah berpikir nggak? Aku tuh ngapain sih? Diciptakan Tuhan, apapun religion Anda ya. Ciptakan Tuhan tuh hari ini untuk ngapain sih? Ngapain? Aku nih bangun tidur mau ngapain hari ini? Itu pikirkan loh teman-teman. Karena so deep. Tapi kamu harus bisa melihat wajahmu depan kaca. Tunjuk. Kayak saya, Teresia, hari ini aku bisa melakukan 1% lebih baik daripada kemarin. Setiap hari hanya 1%. Karena menurut saya teman-teman, self-talk, believing in yourself, itu penting banget dalam melakukan pekerjaan ini teman-teman. Dengan banyaknya merek-merek yang lain pun, banyaknya cobaan dari segala macam ya kan, dunia asuransi. Tapi kalian bisa bertahan, kenapa? Karena kalian punya keyakinan bahwa kalian di sini adalah, kalian mau bring blessing untuk sesama teman-teman ya. Balik ke materi tadi. Rame nih ya, perlu dibeli di Persolid. Perlu beli. Oasis juga pakai itu, Oasis kemarin minggu. Coba. Oke. Oke teman-teman, jangan jadi beban teman-temannya. Yuk, kita jangan biarkan hidup kita jadi beban teman-teman. Jangan biarkan diri kita jadi contoh negatif di dalam kehidupan kita. Jangan jadi batu sandungan di kehidupan orang lain. Belajar untuk terus memperbaiki diri teman-teman. Karena itu nggak ada salahnya. Tidak ada manusia yang sempurna teman-teman ya. Bukan untuk jadi pribadi yang selalu ingin menyenangkan semua orang ya. Tapi mengupayakan agar diri kita bisa jadi contoh yang baik. Jadi berkat buat banyak orang. Ada manfaat yang orang bisa rasakan dari kehadiran kita di hidup mereka. Oke, be the best version of yourself. Thank you. Oke, thank you teman-teman. Thank you C. Kok teman-teman. Yuk, ayo. Foto. Oh iya, ini ada sesi tanya jawab. Tanya jawab dulu C, ojo buru-buru C. Oh iya. Kok langsung foto ah? Banyak yang udah kenal loh. Enggak sih, ada beberapa yang Ada yang mau tanya, di Zoom juga boleh. Kalau ada chat enggak ya? Belum ya? Banyak ya? Zoomnya biasanya Zoomnya banyak. Marta, oh Marta tadi. Oh. Sylvie. Lagi. Oh Cindy, yuk. Aku mau tanya, Cece kan dari sisi pengusaha ya, dan aku tuh punya ada kayak prospeknya pengusaha. Cuma aku nggak tahu, maksudnya dalam arti kebingungan karena Prospek atau rekrutan? prospek. Oh prospek, oke. Ya, nah terus kan intinya adalah kayak aku tuh pengen tahu caranya gimana sih kalau kita tuh mendekatkan diri dengan pengusaha. Dan aku tahu kan kalau pengusaha itu kan waktunya sangat terbatas. Yes. Dan aku tuh bingung gitu, dalam satu titik itu aku bingung, apa ya masuk gitu loh. Padahal aku merasa udah pas ini maksudnya, tapi kok DM bentenginya dengan misalnya contoh anaknya udah gede-gede. Nah dia tuh bilang, ya aku pokoknya ini mau nikmati hidupku yang sekarang. Aku udah capek kerja. Jadi otomatis aku gak memikirkan anakku, ya aku mikir diriku dewek. Dia bilang gitu. Nah terus satu titik juga ada sing merasa kayak buat apa mewariskan maksudnya Iya itu betul. ke anak gitu loh. Karena kamu tak jadi tak sekolah. Iya, nah aku tuh kayak kepentok kayak gitu aja, dan aku tuh bingung handlingnya karena selama ini yang aku tahu handling kan ya harusnya kan kalau orang semakin kaya itu kan ya memikirkan mungkin anaknya ya, tapi dia itu kan mungkin karena perintis jadinya dia merasa ya anakku harus berusaha sendiri untuk survive sendiri. Nah mau Cece cara nih apa maksud cara masuknya gimana dan maksudnya handlingnya gimana atau harus mikir no cara masuk sing lain? Thank you ya Ce. Oke, yang pertama berarti kamu nembak di proposal. Apanya? Wis nembak proposal belum? Oh pertama fact finding. Nah terus enggak. aku kan kelihatan Fact finding, kayak, kan kelihatan kalau misalnya dia itu kan pengusaha tapi kan ya bertumbuhnya dengan ada juga utang kan jadi bank. Terus Ya pastilah. ya Yang terus penting kan ada. lihat anak-anaknya gede dan merasa dia itu apa ya kayak nggak ada problem dengan anaknya. Ya wis pokoknya anak tak gede no ya wis dia rezeki anakku dewek-dewek dia bilang gitu. Berarti kamu media lumayan dekat. Lumayan. Tokonya di mana? Di Surabaya. Bukan toko sih jadi punya pabrik. gudang. Oh gudang. Gudang untuk kayak itu kain. Nah, hal yang awal yang mungkin saya sering lakukan ke pengusaha teman-teman ya, mau di toko maupun di kantoran gitu ya. Aku sering telepon ngomong aku lewati daerahnya.
nongkrong media tak bawa makanan. Pasti tak tepat jam makan siang. Iya dong, kan jam makan siang. Paling nggak kan, lagi kita mampir bawa makanan kan dia pasti mau makan sama kita teman-teman ya. Misalnya kita asumsi loh ya, asumsi yang baik tapi ya. Kalau dia repot, nggak mau meninggalkan kantornya. Ya kan. Nah awal-awal aku kan sering melakukan itu sebelum membahas apa-apa lagi. Karena engaging dari lama nggak cangkruk bareng, terus cangkruk bareng kan engagingnya kan agak ada teman-teman ya. Jadi aku sengaja, misalnya aku tahu kantor DED, Bubutan gitu ya. Aku ngomong, telepon, kok aku ini dari TP loh, mau ke arah balik ini ngelewati Bubutan, tapi aku ada makanan, kok tak beno sekalian, terus langsungnya mampir. Nah misalnya nih pertanyaannya, misalnya seumpama dia gak ada ya wes, at least we try teman-teman ya. Tapi kita kalau bisa fact finding dulu. Maksudnya meeting-meetingnya dan lain-lain. Nah, waktu mau mampir itu, kalau mereka melihat dari awal kayak yang punyanya nasabahmu itu kan kayak wes engaging nggak mau gitu kan. Ya kamu harus kayak pop. Kalau gudang sih kebaikan mereka pasti di gudang. Kalau kantor belum tentu teman-teman. Karena waktu itu aku yang tercek dia ada di kantor apa enggak ya gitu ya. Tapi kebetulan dia ada ya. Nah kalau gudang kebaikan pasti dia di situ, enggak pergi-pergi. Nah kita mulai ngomong apa namanya kita makan bareng, engaging lagi, mampir lagi gitu ya, bawa lagi. Nah ketiga keempat kalinya boleh kita mulai sounding. Nah pengusaha pasti memiliki aset. Bener ya? Aset segala macam lah. Permasalahannya yaitu kok saat sang pemilik harta, kita kok ngomong koko mati gitu. Saat sang pemilik harta tiada, untuk mengoperkan membalik nama saja memerlukan namanya biaya. Belum tentu biaya tersebut oleh anak-anak sang pemilik harta bisa membalik namanya. Banyak nggak yang nggak bisa dibalik nama karena anaknya nggak ada uang tunai teman-teman. Oke, aku punya yang lagi target ya untuk rekrut. Dia itu punya kayak uncle gitu ya. Suwo gepol. Jadi untuk ngukur tanahnya, uncle-nya ini meninggal. Gak meninggalkan nilai tunai yang cukup untuk anaknya untuk balik nama tanahnya. Untuk orang ngukur toh, bayar tanahnya 3M. Di badang apa? Anu tanah bidang ke tanah loh. 3M buat ngukur tanahnya toh. Anaknya kalau duit untuk ngukur untuk balik nama. Bayangkan teman-teman. Jangan dikira gak banyak di Indonesia ini. Nah, bisa open mindset dari sana. Kita kan gak mau ya kok, apa yang kita bangun, kita besarkan, kita suatu saat ditinggalkan dengan tidak bisa dibalik nama. Benar gak? Nah, biayanya berapa? Kurang lebih 10% notaris dan lain-lain, BPHTB ya, 10% dari harga aset saat itu. Kalau hari ini 3M, besok 5M ya, masing 5M. Nah, paling tidak mereka menyiapkan untuk itu saja titik. Nah kalau hartanya banyak luar biasa. Punya harta sampai 100M paling harus punya 10M loh. Ya kan? 10M tunai sudah gitu dicicil. Masih yang dicicil tidak 100% kan. Yang dibayarkan cuma berapa? Tergantung 15-20%. Oh ya sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Kalau kalian Anda punya nasabah umur 60. Nawari UP nih ya kan. Opsi ya katakanlah sehat lah. Kalian nawarkan apa? Tak kasih pandangan lain BBI cocok. Hah? Oh, live. Pro future ya. Oke, ada lagi? 60. Oke, ada lagi? Pernah terpikir heritage yang whole life? Hitungan. Contoh. Aku udah jadi Angel lagi. Misalnya nih nasabahnya Angel, barusan yang closing 1,2M. Hah? Enggak, dia 56, sorry, 56. Dia 56. Sorry. 56 tahun. Teman-teman, waktu Angel closing temannya, nasabahnya, ini tak pakai teman-teman ya. Misalnya kalian punya nasabah yang super kaya, teman-teman, super kaya, pastikan dia main FR, ya kan? Di saham FR, teman-teman ya. Taruh di fixed rate aja lah. Nasabah dia diomongin, kok gimana kalau koko punya 20M? Caranya jadi 110M. Koko enggak usah bayar loh ini kok, gratis. Iya apa cara nih? Dihitung sama DE. Ini kan secara APE ya, preminya cuma satu sekian lah. Nah, 20M-nya itu ya kan teman-teman ya, dibungakan untuk DFR itu jatuhnya tuh pokoknya 6,45%-an setelah dipotong pajak. Nah, dia bilang, Koko punya uang 20M cash. Koko taruhkan di DFR teman-teman ya. Setiap keuntungannya jangan Koko ambil. Waktu Koko taruh di DFR, uang 20M jadi punya siapa? Punya siapa teman-teman? Nasabahnya taruh uang 20M di DFR gitu ya. Uangnya tetap punya siapa? Punya Koko lah, masa punyanya kita kan ya gak mungkin itu. Nah, tapi kok hebatnya kok,
Dari 20 M Koko itu bisa loncat jadi 110 M. Bunga yang Koko terima dari FR-nya tersebut, Koko masukkan ke sebuah polis namanya Pro Heritage, tapi bayarnya whole life. Kenapa Angel milih whole life? Sekarang dia tanya, kok rata-rata rasio orang hidup manusia di Indonesia hidup sampai usia berapa? Enggak, Rek. Om jarang nggak biasa ya. Maksimal 75. Coba lihat dia biasa. Serius teman-teman, ini serius. Nah, suruh ngitung. 75 lah, potong 56. Berapa? 9, 20, 19 tahun ya? 19 ya? Ya, 12. Betul. Nah, kok bayar premi, ya toh? 1,1 ya? Kalikan 1,1. Ya sekitar kurang lebih 20 M lah premi yang dia bayar. Tapi tidak menggunakan uang dia loh teman-teman. Pakai uangnya siapa? Bunga dari sini teman-teman. Nah, dari sini dia tuh dapat UP, hitungannya Angel tuh 60 M. 60 M ya. Kalau dia sehat di tahun ke-11 jadi 66 ya kan? Kalau dia sehat lagi tahun ke-16 jadi 72 ya kan? Dan terus bla bla bla. Nah, dia ngomong, kan sampai melenter tok po, melenter pun kok uang 20 M. Ya apa kan kembang jadi 110 M dalam waktu singkat. Ada lagi kok. Koko punya 3 anak, istri 4 orang. Lah 20 M bagi 4. Ngamuk bojomu kok. 1 orang main 5 M. Ya bener toh. Nilai 110 dibagi 4 teman-teman. Paham teman-teman ya? Dan lagian kok di sini kok uang ini tetap jadi punyamu. Jadi 60 katakanlah dia sehat berkembang menjadi 90 teman-teman ya. Ditambahkan 20 M-nya lagi. Jadinya berapa teman-teman? 110 M. Pakai heritage yang whole life. Teman-teman boleh hitung. Memang teman-teman lebih murah kalau bayar jangka pendek. Tapi teman-teman untuk jangka panjangnya orang yang sudah usia, nggak ada salahnya kalian tawarkan heritage whole life. Serius, lebih murah. Lebih murah, lebih efisien, UP-nya bisa lebih gede. Iya kan? Benar nggak? Nah, teman-teman, coba kalian teman-teman hitung. Yang usia 55, 56, compare dengan heritage yang whole life. Saya dulu nggak pernah berpikiran heritage whole life. Gara-gara dia closing ini, mulai kita melihat nasabah-nasabah. Dengan kemampuan dia bayar Pro Future Basic misalnya dapat misalnya 15 M gitu ya. Di sini berlipat-lipat loh teman-teman. Kalian tambah disenengin nasabah kalian loh, bener nggak? Kalau dia punya uang nganggur bisa pakai presentasi ini, pakai FR itu teman-teman ya. Fixed rate dari FR itu adalah sekitar 6 kok, dipotong pajak 6,45%. Jadi dia punya uang 10 M, ya itu kan premi misalnya 10 M 6%-nya berapa gitu ya. Masukkan ke dalam UP, tapi bayarnya whole life. Nah, untuk apa namanya dividennya 3 tahun nggak diambil pakai nama PT, dia tidak terkena pajak, bebas pajak. Meskipun memang di sini. Aku gak ngerti maksudnya FR itu ya apa sih? Fixed rate. Fixed rate. Maksudnya main di mana? Oh, C, Yuyu dah. Iya. C. Main di fixed rate, C. Main di fixed rate, C. Itu kan di fixed rate. Fixed rate. Jadi maksudnya di main saham gitu dah. Iya, yang fixed rate bener. Aku diomongin aku barusan sing mainin nasabahku sing untung 6 M itu apa nanti tak omongin, C. Jadi barusan ini mainan di fixed rate tuh main lumayan loh. Setahun itu pengembaliannya 6 M deh dari saham ini. Yang aku tak omongin cici namanya ya perusahaannya ya. Soalnya aku ada temen yang main gitu juga. Main nasabah yang kerjanya memang mainan itu toh. Sampai toko ditinggal ditutup. Iya, main fixed rate. Iya. Thank you. Oke, thank you, Pak. Nah, teman-teman, kalau nasabah punya uang nganggur bisa pakai presentasi ini. Tapi kalau nggak punya uang nganggur, kalian bisa compare dari future, perhitungan 5 tahun nih preminya berapa, heritage berapa. Karena mindset ini nggak boleh tertutup teman-teman ya, bahwa rasio usia manusia di Indonesia wes pergi biasa temenan. 70 75 loh. Mentok sing 100 anunya wings ya wes one of the kind ya teman-teman ya. Beneran kita nggak bisa nutup kemungkinan. Memang ini rasio hidup di Indonesia. Bahkan laki-laki lebih pendek biasanya. Loh ini serius. Jantung. Perempuan lebih panjang biasanya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kalian presentasikan ini. Nah kalian kalau mau presentasikan tanpa FR ini adalah mengenai rasio kehidupan manusia di Indonesia. Perbandingan pembayarannya berapa. Lah orang bilang, lah aku umurnya coba. Puji Tuhan umurnya panjang kok luar biasa kok. Lah aku bayarnya lebih. Ya pilihan mereka kembali. Tapi yang nasabahnya si Angel ini memang dia kepingin dari uangnya dia yang memang nganggur diinvestasi premi ini masukkan sini. Gitu teman-teman ya. Oke? Oke.
Ada lagi yang mau nanya atau Jadi Tidak ada. itu preminya segitu itu bayar preminya sampai 99 ya berarti ya. Iya, C. Whole life betul 99. Soalnya Angel kan ngomong, ya kayak Sinta ngomongin tadi, rasio kehidupan usia manusia di Indonesia, usia orang Indonesia berapa sih rata-rata? Nah, kokonya 56 atau 57 gitu loh. Ya tak omong ya, kok kira-kira 70 sampai 75. Dia ngitung 75 lah. 75. Jadi 75 kurangi 56 kan selisihnya cuma 19 tahun, C. 19 tahun pre. Lebih murah ketimbang dia ngambil full 90 M di future. Lu yang murah ado. Iya toh, C. 90 M di future piro ya kan? Usia segitu. Nah, nasabah sih benar-benar super kaya, C. Gak ada salah kita masuk no dari situ sih. Ini sih salahnya si Angel sih. Sehingga paling closing 1,2 itu. Orangnya sih di Australia bahkan belum medical, belum pulang. Iya. Oke, kalau gitu apa nih tips terakhir dari Tere buat agent-agent atau leader yang ada di U Agency untuk bisa paling nggak minimum bisa capai Amsterdam di tahun 2025 ini. Oke teman-teman, Thank tadi you. kan saya udah informasikan kadang-kadang kita bekerja di insurance itu orang lain melihat kita knowledge-nya dari mana? Dari pencapaian prestasi. Dia nggak ngerti loh promosi, dia nggak ngerti loh teman-teman ya mengenai apa itu MDRT, nggak banyak yang ngerti. Taunya kamu pergi trip atau enggak. Nah, bagaimana cara dapat trip? Berarti kan Anda harus mencapai namanya Star Club, bener ya? Bener ya? Nah, di sini teman-teman, ya kan, saya yakin teman-teman tahun ini semuanya akan berangkat ke Amsterdam, minim-minim teman-teman ya. Nah, apa yang saya tinggalkan pesan dan kesan untuk teman-teman sekarang ini? Be yourself and live your dreams. And see you at the top. Oke. Ceh, mau tanya sebenarnya Ceh. Tambah lagi apa? Cece kan biasanya di Prusolid itu kan ada yang sistem sit in ya. Sitin. Apa itu yang kerja kelompok duduk telepon-telepon bareng-bareng. Oh, ya. kayak cool call. Itu biasanya kalian punya, kayak aku pernah diceritain Daniel tuh kayak punya pattern untuk telepon. Caranya teman-teman Prusolid telepon gitu ya. Oh, Boleh iya. dong sharing dong Ce, bagaimana? Aku pernah ngisi kelasnya sekali. Jadi Boleh. kayak kita leader kan kerjasama, mau masuk no agent ke sistem ya. Kita yang mau kita bisa ngajar, kita kerjasama sharing ilmu. Aku pernah dapat sesi itu, jadi kita sharingkan kepada teman-teman step by stepnya teman-teman. Sebelum kita bisa kontak kan pasti kita harus tahu engagementnya ke mereka bagaimana, bener ya? Kayak tadi ya, kita harus connect not just kontak, bener ya? Nah kita engagement mereka, nah di kelas kita ajarin bagaimana kita pertama say hello. Nah, awal-awal saya ngajarin, ada yang orang tertarik dengan telepon, ada yang dengan WhatsApp. Nah, pertanyaan saya teman-teman, saat Anda ngechat seseorang di WhatsApp itu, mereka tidak bisa mengerti intonasi kalian. Benar nggak? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Lagi grup nyanyi, siap. Teman-teman, mereka tidak bisa mengecek mengenai intonasi kalian. Jadi sebisa mungkin bahasa yang normal kalian bahas di WhatsApp. Ini saya pribadi ya. Saya infokan kepada agent. Tapi kalau kepada yang menggunakan intonasi, sesuatu yang menggambarkan kalian happy atau apa, saya voice record di WhatsApp untuk awal-awal. Voice record. Setelah itu kan kita tanya nih, kalau misalnya sudah kenal ya, sudah engage ya, kita tanya, kita mau janji ketemu sama dia, ya pasti kan kita nggak mungkin kan tak prospek loh, kan ya nggak mungkin teman-teman ya. Kamu gak bisa tahu kerjanya di jalan ini gitu ya. Hari Selasa yuk. Aku bilang aku Senin aku full, aku Selasa. Yuk Selasa yuk kita ngopi bareng gitu ya. Ngopi atau makan siang, aku biasanya gitu toh. Makan siang, ya wes kita makan siang di mana gitu ya. Nah, makan siangnya ke teman-teman, pilihlah di lokasi yang memang area dia bekerja. Atau misalnya dia pick up kids kayak homestay mother gitu ya. Ya pilihlah jam sebelum makan siang. Pasti kan jam 12 ke atas mereka sibuk. Ya jam 10, jam 11. Biasanya aku ngajak ke kopi tiam. Jadi mau ngopi atau apa ya bebas ya kan teman-teman ya. Nah, bagaimana cara ngajak mereka? Ya kalau bisa teman-teman jangan janjian terlalu mepet-mepet, bener nggak? Karena nggak semua orang bisa fleksibel waktunya. Kalau homestay ibu rumah tangga pun sekarang pun teman-teman ya janjian pedalnya lebih sibuk dari kalian loh. Loh serius? Pedal terus pokoknya arah-arah itu ya. Gak pedal badminton, tenis, ganti-ganti. Nah teman-teman biasanya aku selalu ngecup kalau bisa 3-4 hari sebelumnya. Nah, kenapa teman-teman? Perhatikan pattern orang Surabaya dan Jakarta. Saya pernah keliling Jakarta. Di Jakarta kalau gak booking seminggu full. Seminggu harus ketemu. Booking dan airnya masih bawa pattern. Lengkap kalian tak duwe wake muter-muter. Puri lapik lamana masih bawa pattern yang sesuai peta. Kalau enggak kalian pasti muter-muter. Di Surabaya 3-4 hari.
Lek kelamaan mereka lupa. Oh, 3-4 hari ya? Yes, 3-4 hari. Paling nggak 3-4 hari lah. Lek, ada orang sih bisa dadaan ya terserah. Tapi aku biasanya 3-4 hari. Nah setelah kita ketemuan teman-teman, yaitu teman-teman, kita mulai ngobrol, kita fact finding. Lah ibu rumah tangga, aku mulai cari tahu loh. Oh, loh, kamu bantu bojomu kerja? Karena kita nggak mau ngomong kamu ibu rumah tangga nganggur ya. Kan ya nggak mungkin teman-teman ya. Fact finding mengenai suaminya. Bojone punya toko. Aku sebenarnya sudah tahu dari orang lain. Tapi kan tak tanya dia sendiri supaya dia ngomong. Ternyata dia juga bantu kerjaan. Tapi pembukuannya tok. Nyatet-nyateti itu ya. Suami di luar pulau. Ya seperti itu. Jadi kita ngarahkan bagaimana dari dia bahasanya bila perlu. Kita screenshot. Kasihkan di grup apa chatting misalnya ya. Sebelum mereka telepon ya. Screenshotan dulu. Pastikan mereka ngomong bahasanya benar gitu loh. Sebelum terkirim gitu ya. Oh, agent-agentnya ini. Iya, jenis-jenisnya betul. Karena bahasa chatting itu penting loh. Apalagi lah orang sih nggak biasa telepon kan senangnya lebih chatting kan nggak pede misalnya agent awal ya, bukan kalian-kalian ya, kan gemeteran ya. Ya kalian chatting dulu, nata bahasanya di chatting dulu. Tapi bagaimana penyampaiannya harus konsultasi kepada leader yang pengalaman supaya mereka nggak salah step by stepnya. Itu sih yang kita lakukan di Brusoli. Jadi kita guiding mereka dari chattingnya yang mereka kirimkan seperti apa. Terus kita fact findingnya pun kita ajari mereka bagaimana cara menanyanya. Karena lek kadang nanya kebablas ya toh. Kan dipikir orang, kamu kok interogasi ya gitu ya teman-teman ya. Ya kalau yang udah biasa bertemu sama orang. Tapi kalau enggak kan berarti kan kamu interogasi kan. Dia kan ngerasa aku kok diinterogasi ya. Kok rasanya orang ini mau sesuatu dari aku ya. Nah itu teman-teman guiding di awal. Waktu telepon pun misalnya dia perlu bantuan untuk telepon teman-teman ya. Biasanya kalau di chattingnya sudah oke, waktu telepon mereka pede untuk telepon. Kalau mereka belum pede ya kita dampingi mereka, kita tanyakan. Karena ada skripnya, skrip kelasnya tuh ada skripnya. Oh, ada skripnya ya. Ya, diketik, halo selamat, halo kok apa kabar gitu kita ketik. Skripnya itu mereka baca. Maksudnya bukan untuk telepon, untuk belajar di kelas. Belajar di Gitu. kelas ya. Iya. Dia ada latihannya khusus ya. Iya, ada latihannya. Kita kasih skrip di sini, Iya, skrip iya. WA maupun skrip telepon. Oke. Apa yang tanyakan untuk agent-agent ya. Yap. Jadi leader-leader yang mau kerjasama ya nggak apa-apa kan ngajar untuk semuanya juga di Iya, agensi gitu. Nanti Marta kerja sama aja ya. Thank you. Ini bersedia ini. Ya. Oke, thank you Cece. Ya, thank you. Oke, thank you deh. Yang menyerahkan. Thank you ya teman-teman. Thank you Yuyu jauh-jauh dari Ozi. Thank you Tere udah sharing. Semoga Tere semakin diberkati. Apapun yang Tere kerjakan selalu menjadi berkat dan diberkati selalu. God bless you. Ya, foto dulu, Cek. Oke. Foto sama kowe dulu. Di mana?